dua. Bayi itu spontan ini udah nggak bisa bernafas, mati. Ini dipotong menggunakan golok. Kaki, jari semua potong. Bayi itu udah mati. Nah, ada tangan yang mengambil, akan tetapi Pak Solihin ini belum bisa melihat siapa yang mengambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari. Monggo silahkan absen. Namanya siapa? Kotanya di mana? Biar saya kenal tambah deket dengan semua penikmat channel Rian Agus Widodo. Nah, buat teman-teman yang di rumah, ini kalau mau mendapatkan merchandise kaosnya Raw gini, caranya gampang sekali ya kan. Buat kemarin yang banyak nanya di DM, Mas, aku mau kaosnya Raw dong, Mas, aku mau t-shirtnya Raw dong, gitu kan ya. Karena memang sebagian hasil dari penjualan akan kita sumbangkan ke adik-adik kita yatim piatu, gitu kan ya. Terus janda-janda, lansia, segala macam seperti itu, gitu. Yang membutuhkan bantuan, gitu. Kalau nggak dari kita, lalu siapa lagi, gitu. Nah, kalau mau pesen kaos ini, caranya gampang sekali, kalian langsung pesen ke nomor ini. 0812-3293-7008. Nah, itu tadi nomornya, monggo silakan di save. Terus butuhnya untuk ukurannya apa segala macam, monggo silakan. Kalian bisa langsung chat, gitu ya. Oke, pastikan semuanya udah absen, namanya siapa, kotanya di mana, biar kita ini deket loh ya. Biar kita ini ketika ketemu ini kita nggak canggung. Mas, saya ibu ini, Mas, saya kakak ini, Mas, saya adik ini, Mas, saya ini, saya Mas ini, saya om ini gitu. Jadi saya bisa kenal gitu ketika ketemu, udah nggak canggung gitu. Karena udah banyak sekali yang pada akhirnya main ke base camp saya gitu, ke markas Raw gitu ya. Oke. Pastikan semuanya udah absen, udah beres. Nah, di cerita kali ini, kiriman dari subscriber ini menceritakan ada sepasang suami istri yang tega menumbalkan bayinya. Putra tersayangnya ini ditumbalkan demi sebuah kekayaan. Dan parahnya, ini bayi diserahkan ke dukun. Dukun tersebut ini mencincang dan memakan daging bayi tersebut. Gila, ini sang dukun mencincang bayi, terus udah gitu dimakan sama dukunnya. Mereka bener-bener gila akan kekayaan. Bagaimana nasibnya? Bagaimana keselanjutannya? Seperti apa ceritanya? Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Seperti biasa, nama, tempat, toko semuanya disamarkan untuk keamanan bersama. Karena dari pengirim cerita meminta untuk Mas semuanya disamarkan. Jadi saya ini selalu nurut ketika dari pengirim cerita, Mas nggak usah disamarin. Ya saya nggak samarin. Tapi ketika ada pengirim cerita yang memang banyak yang terlibat di situ dan mungkin tidak mau ada sesuatu hal di kemudian hari terjadi yang tidak kita inginkan, jadi memang disamarkan gitu ya. Nah, di cerita kali ini cerita sudah lumayan lama sekali. Tokoh di sini kita sebut saja namanya Pak Solihin, ya. Pak Solihin ini hidup dengan istri dan ketiga anaknya. Mereka ini hidup sederhana. Yang namanya Pak Solihin ini bisa dikatakan dia ini ulet. Pekerjaannya, dia adalah seorang tukang bangunan. Dan dikenal pekerjaannya ini rapi. Sering sekali warga-warga atau tetangga desa ini meminta tolong Pak Solihin untuk menggarapkan rumah ataupun bangunan-bangunan lain. Jadi memang garapan Pak Solihin ini beda dengan garapan tukang-tukang yang lain, tukang batu yang lain. Akan tetapi Pak Solihin tidak pernah yang namanya serakah. Karena pernah suatu ketika, ya kan? Jadi ketika ada seseorang gitu, dia ini sama-sama tukang, ngeluh sama Pak Solihin. Sampean enak yo Pak, jalan terus. Opo wae gampang, orang percaya sama sampean. Pak Solihin ini memikirkan hal itu. Karena memang tidak satu dua orang yang seperti itu ia temukan. Gitu kan. Nah, ketika ada job baru yang didapatkan sama Pak Solihin sampai pura-pura
Pak Solihin sedang garap tempat yang lain agar teman-teman atau tetangga Pak Solihin yang sama-sama profesi seperti Pak Solihin ini laku gitu. Karena Pak Solihin tidak ingin melihat sahabat-sahabatnya kuli-kuli bangunan yang lain, mereka ini banyak nganggurnya. Pak Solihin nggak mau dicap yang serakah, ya kan, ngambil job sana sini, tidak mempedulikan yang lain. Pak Solihin nggak mau. Inilah Pak Solihin, patut dicontoh. Tidak hanya di sebuah profesi ya Mas Lutfi ya. Jadi profesi apapun, kalau kita memang bisa untuk yang lain dan kita ini masih ada job yang lain, terus memang kita bisa berbagi untuk yang lain, alangkah baiknya kita bagikan ke yang lain gitu loh. Jadi bisa saling ya Mas Lutfi ya. Biar temennya ini juga nggak nganggur gitu. Nah inilah Pak Solihin. Pak Solihin ini punya kelebihan. Ini diwarisi memang dari kakek buyutnya. Pak Solihin ini bisa ngurut, ya kan? Pak Solihin bisa ngurut ketika ada orang terkilir, patah tulang atau apa segala macam. Pak Solihin bisa. Nggak cuma itu. Pak Solihin punya indera yang memang ini sebuah kelebihan ya, kayak indera keenam gitu ya. Jadi Pak Solihin bisa mengobati orang-orang yang terkena gangguan mistis. Misalkan ya, ini kayak ada anak-anak terkena sawan. Atau kalau di tempat saya ini kesambet namanya. Ada anak-anak kecil kesambet. Atau mungkin bayi rewel. Atau apa. Ini sering sekali minta tolong ke Pak Solihin. Padahal Pak Solihin ini tidak membuka praktek seperti itu. Akan tetapi dari mulut ke mulut, ya kan, kedok tular. Bisa dikatakan di kampung itu Pak Solihin lah yang bisa. Nah, Pak Solihin sendiri ini sempat nyerah. Sempat nyerahnya kenapa? Banyak tetangga-tetangga yang menuding kalau Pak Solihin adalah dukun. Itu kenapa Pak Solihin mendapatkan job banyak. Padahal Pak Solihin yang saya katakan dari awal, dia berusaha untuk membagi job. Akan tapi yang namanya tetangga ya, kadang-kadang omongan gak enak atau apa segala macam sering sekali diterima oleh Pak Solihin. Sering sekali Pak Solihin mendengar omongan-omongan itu. Apalagi mengenai perkataan Pak Solihin ini adalah seorang dukun. Sebenarnya Pak Solihin gak mau menyandang gelar itu. Akan tetapi gak tahu kenapa ketika ada orang sakit atau bayi nangis, bayi rewel, atau ada anak kecil ini kena sawan, terus ada orang kesurupan, nggak tahu kenapa kalau di tempat saya ini namanya dilalah gitu ya. Kebetulan kalau sudah ditangani Pak Solihin, semua beres. Nah tapi tadi cap dukunnya ini masih melekat terus menerus, dukun Solihin, dukun lihin gitu. Nah Pak Solihin ini cerita sama istrinya, Bu, Bapak kok bingung ya Bu? Bapak nolong dicap dukun, Bapak nggak nolong nanti dicap Bapak ini pelit. Orang udah percaya sama Bapak, menggebu-gebu datang ke sini. Sampai yang Bapak lihat, mereka ini lebih percaya Bapak ketimbang mereka yang Bapak arahkan. Percayalah sama Tuhan. Mereka ini aneh Bu, malah percaya sama Bapak. Bapak ini nggak mau yang seperti ini Bu. Bapak udah arahkan mereka agar mereka ini taat beribadah, malah mereka bilang, udah sampean Pak, udah saya serahkan ke sampean. Kan Bapak bingung Bu, apa Bapak tolak aja Bu? Enggak Pak, udah terusin aja, diteruskan aja. Ketika Bapak memang bisa menolong, ya udah Bapak tolong. Arahan Bapak juga udah benar, mintalah sama Allah, mintalah sama Tuhan. Udah Bapak udah bener kok. Iya Bu, tapi Bapak terhantui saja. Terhantui dengan kata-kata mereka, tetangga-tetangga kita. Udahlah Pak, yang penting kan kita baik sama mereka. Bapak selalu mendahulukan orang lain ketimbang Bapak. Bapak juga punya keluarga. Bapak punya tanggung jawab. Nah, disinilah edukasi yang sangat baik sekali menurut saya. Karena Pak Solihin ini menyadarkan orang ketika seseorang ini sudah membabi buta, ya kan? Dia lebih percaya dengan, wah inilah dukun, ini dukun lebih manjur nih kayak gini. Pak Solihin sebenarnya udah sering menjelaskan, saya hanya perantara. Terus menerus seperti itu. Nah, tapi memang orang-orang yang tua-tua, mereka bilang ke Pak Solihin, kamu itu punya waris gitu. Kamu itu punya warisan yang memang titisan ini memang dari leluhur kamu, yang kamu harus jalani. Inilah yang membuat Pak Solihin menjadikan kayak sebuah tanggung jawab. Dilema juga, mau dijalani apa enggak. Akan tetapi ngalir saja gitu kan, ngalir gitu. Pak Solihin berusaha ngalir. Nah, dari sekian banyak pasien, berjalannya waktu ini ada pasien yang aneh.
ada pasien yang aneh. Pasien aneh tersebut, ya kan. Jadi ini ada ibu-ibu, ya kan. Ini tiba-tiba maghrib bedor pintu. Duk. Assalamualaikum, kula nuwun. Assalamualaikum. Duk. Bu, sapa bu? Dibukain bu. Dibukain lah sama istrinya Pak Solihin. Dibukain jegrek. Ternyata kita sebut saja namanya Mbak Tijah. Mbak Tijah ini, Bu Tijah, kita sebut saja namanya Bu Tijah. Bu Tijah ini tinggalnya ini di desa seberang gitu, maksudnya nggak di desa itu gitu. Dia lari ke situ minta tolong karena dia punya putranya ini masih SMA dan kesurupan. Maghrib. Katanya ya kan, ini kesurupan dari sekolahnya si putranya ini, dari putranya Bu Tijah ini. Pak Solihin, ya kan, ini bilang sama Bu Tijah, Bu, saya sholat dulu sebentar. Iya Pak, tapi tolong Pak, iya, udah Ibu tenang aja ya, sebentar, saya sholat dulu. Karena memang pas maghrib, Pak Solihin sholat, setelah selesai sholat, ya kan, istrinya Pak Solihin pun bilang, udah Pak, nggak apa-apa, siapa tahu Bapak bisa Pak. Mungkin lewat perantara Bapak, putranya Bu Tijah ini sembuh Pak. Nah, Pak Solihin ini naik sepeda. Pak Solihin naik sepeda, ya kan, sesampainya di sana, gitu kan ya. Pak Solihin bilang, yang mana Bu, yang mana? Putranya yang mana? Di kamar Pak, di kamar. Akhirnya ke kamar. Dan pada saat di kamar, ini sedang dipegangin tetangga-tetangga yang ada di situ. Putranya Bu Tijah, ini kejang-kejang, ngamuk-ngamuk, diikat tangannya ini sama ranjang. Pak Solihin ini ngeliat. Nah, Pak Solihin ini ngerasa, ini ada sesuatu yang anak ini sebenarnya nggak kuat. Gitu, anak ini nggak kuat akan tetapi harus memikul apa yang sudah diberikan ke anak ini. Dengan kata lain, jadi ada sesuatu hal yang dimasukkan ke dalam anak ini. Pak Solihin ini minta air segala macam dan Pak Solihin berdoa. Pak Solihin berdoa, setelah itu Pak Solihin ini memegang lidah anak itu. Ini dibacain doa. Setelah dibacain doa, lidah itu dilepas. Anak itu langsung lemas. Lidahnya ini sempat ditarik sama Pak Solihin ini, dipegang kencang, ya kan, sambil dibacain doa. Kepalanya diusap, ya kan. Setelah itu Pak Solihin bilang, bapaknya di mana Bu? Ini kok sampai anak ini matanya juling? Karena Pak Solihin pada saat melihat anak tersebut ini meronta-ronta, matanya ini juling ke tengah. Jadi bola mata yang hitam ini menyatu ke tengah. Sambil lojotan. Nah, setelah anak ini terkulai lemas, semua ikatan dilepas, Pak Solihin pun tanya sama Bu Tijah, bapaknya kemana Bu? Lagi dipanggilin Pak di tempat kerjaan. Masih lama nggak Bu? Sebentar lagi Pak. Emang kenapa Pak? Enggak, saya butuh ketemu sama suami Ibu. Iya Pak, ditungguin sebentar Pak. Diminum dulu Pak minumannya. Iya, terima kasih. Anaknya Bu Tijah, dia sudah bisa bicara, sudah mau makan, sudah bisa ditenangkan segala macam gitu. Nah, pada saat itu tak lama kemudian suami Bu Tijah ini pulang. Ono apa Bu? Anak kita kesurupan lagi Pak. Ibu bingung dan kali ini yang lebih parah Pak. Dan ini udah sadar Pak. Dibantu sama Pak Solihin. Iya Pak. Anak saya kenapa Pak? Loh, sampean mandi dulu apa? Atau gimana dulu sebentar? Iya Pak, saya tak mandi. Tapi anak saya gimana? Udah kok. Anak sampean lagi makan. Lagi disuapin sama tetangga. Udah, sampean mandi dulu, bersih-bersih, nanti kita ngobrol. Nah, orang tersebut ya kan, suami dari Bu Tijah ini mandi segala macam karena memang dari tempat kerjaan kan. Nah, setelah itu udah bersih segala macam, duduklah ngobrol. Nah, disinilah Pak Solihin langsung ngomong, Pak, bukan saya ini menuduh gitu, tapi nggak tahu kenapa saya punya firasat yang sepertinya anak Bapak ini sampai sakit kejang-kejang, mata sampai juling. Ini sebenarnya dari Bapak. Semua tercengang. Begitu juga dengan Bu Tijah, ibunya. Loh, Pak, kok masa dari Bapak atau Pak? Bu, bentar Bu. Terus gimana Pak? Terus dari saya ini gimana Pak? Loh, saya lihat, saya belum buka sih ya. Saya belum buka. Ada dompet. Tadi saya ke kamar, waktu saya ini ngerjain putra Bapak, saya lihat dompet anak Bapak itu ada sebuah batu. Iya Pak. Terus gimana Pak? Bukannya itu batu dari Bapak? Iya. Iya Pak. Pak, batu apa toh Pak? Bu Tijah ngomong sama suaminya. Emang berpengaruh ya Pak ke anak saya? Bapak kalau tidak tahu kegunaan segala macam, ya,
ini jangan sampai anak dilibatkan. Nah, pada saat itu suaminya Bu Tija akhirnya menceritakan, iya Pak, kenapa saya memberikan batu itu? Karena memang anak saya Pak, itu sering dibully awalnya Pak. Sering dibully, sering dikerjain sama teman-temannya di sekolahan. Kadang-kadang berantem, anak saya pulang nangis terus seperti itu Pak. Anak saya ini penakut. Nah, saya ini dibilangin sama temen untuk datang ke seorang dukun, saya minta jimat Pak. Saya bilang, nak, ini dimasukin ke dalam dompet nak. Biar kamu nanti ketika ada apa-apa, siapapun yang merendahkan kamu, siapapun yang membuli kamu, kamu bisa melawan. Pak, tidak dengan seperti itu. Saya mau izin, boleh saya lihat jimatnya? Iya Pak, boleh Pak. Akhirnya diambilin. Ini batu saya bawa. Bapak milih mana? Batu ini tetap di sini, tapi anak Bapak kapan saja ini bisa celaka. Enggak Pak, enggak apa-apa. Bawa aja Pak. Emang ini ya Pak, sangat berpengaruh kok anak saya. Ya berpengaruh. Anak sampean kalau enggak kuat, ini bisa kenapa-napa Pak. Mengancam nyawanya. Memang pas dilihat ini jimat, ini ada isinya gitu. Yang orang lihat gitu di batu itu kayak ada isinya. Terus memang untuk kekebalan, berani gitu kan. Nah akan tetapi ini ternyata berdampak ketika si pemilik tidak kuat. Apalagi ya kan, ini anaknya Bu Tija, ini yang nggak tahu apa-apa segala macem. Nah ini ada edukasi juga ya, ketika ada apa-apa kayak gitu, kalau bisa sih jangan dipercaya ya Mas Lutfi. Wah ini ada ini buat kekebalan segala macam, alangkah baiknya ini jangan dipercaya gitu ya. Ini jangan dipercaya. Terus apa ya? Ya berdoa sama Tuhan, berdoa sama Allah, minta perlindungan gitu. Biar nggak dibully gimana caranya. Sekarang era udah modern gitu, lebih mungkin kalau di zamannya anaknya Bu Tija ini kan zaman dulu gitu ya, mau lapor bingung atau segala macam. Nah sekarang kan bisa nih gitu, zaman digital segala macam ini udah bisa di foto atau apa, mungkin minta tolong langsung lapor sama guru atau apa segala macam untuk keamanan gitu ya. Oke, karena memang menurut saya bulian kayak gitu saya kurang setuju ya Mas Lutfi ya, kayak bahaya gitu. Jadi alangkah baiknya ini kita semua untuk saling menjaga anak-anak kita, adik-adik kita segala macam gitu ya. Oke, nah kita lanjut. Nah pada saat itu batu itu dibawa sama Pak Solihin. Nah dipastikan nih anaknya Bu Tija baik-baik saja. Dan memang 1 minggu kemudian Bu Tija datang lagi ke rumahnya Pak Solihin dengan membawa bingkisan. Karena apa? Udah tenang, anaknya ini udah nggak kumat-kumatan lagi, mengucapkan terima kasih. Padahal Pak Solihin nggak mau. Pak Solihin ini tidak ingin menerima sepeser pun gitu. Tapi kadang-kadang orang inisiatif sendiri ya. Kadang-kadang ngasihnya ke istrinya Pak Solihin atau apa. Walaupun kadang Pak Solihin juga ini udah ngomong sama istrinya, kalau dikasih apa-apa nggak usah. Tapi gimana lagi? Orang udah ngerasa ditolong, akhirnya memberikan imbalan gitu. Entah ini dalam bentuk makanan atau apa segala macam. Nah seperti itu. Itulah karakter Pak Solihin. Memang orangnya ini baik. Nah berjalannya waktu, Pak Solihin ini karena memang proyek yang dikerjakan, yang namanya kuli bangunan kan berarti nunggu sesuatu yang memang ada yang nyuruh gitu loh. Pak garapin ini, Pak garapin ini. Nah pada saat itu ini sepi, bener-bener sepi dan lama. Bingung. Nggak mungkin juga Pak Solihin tiba-tiba berubah. Nunggu orang kesurupan nggak mungkin juga ya Mas Lut ya. Ini nggak mungkin. Nah di cerita saya mikir, ya ini pas bertahan gimana ya? Ternyata, ya kan? Pak Solihin masih mau yang namanya nyari kayu bakar, diikat, dijual segala macam. Akan tetapi nggak cukup juga untuk kehidupan yang dimana ada istri, ada 3 anak, untuk biaya sekolah, untuk biaya kehidupan segala macam nggak cukup hanya dengan menjual kayu. Pak Solihin pun sudah kebingungan, kelimpungan. Pak Solihin cerita sama istrinya, Bapak piye Ibu? Coba Pak tanya-tanya Pak, siapa tahu di kota ada kerjaan atau mungkin di mana Pak. Pak Solihin akhirnya kan ini pergi ke pasar ketemu sama temennya ya kan, dan temennya pun sama lagi ngerasain yang aku juga nggak ada kerjaan. Yuk coba yuk kita datang ke mandor, kita sebut saja namanya Mandor Ucok. Coba kita ke Mandor Ucok, siapa tahu ada proyek, siapa tahu ada proyek. Nah datanglah ke Mandor Ucok. Nah disinilah mulai terbuka nih pintu rezeki, mulai terbuka. Pada saat itu memang Mandor Ucok ada proyek, akan tetapi
ini jauh dari tempat mereka. Tempat mereka ini sudah di kampung gitu kan ya. Mandor Ucok bilang, kalau kalian mau, ini ada kerjaan tapi di kampung yang lebih pelosok lagi, jauh dari sini. Jauh sekali dari sini. Kalian juga nanti ini diantar pakai truk. Bareng-bareng sama kuli-kuli yang lain. Itu kalau kamu mau. Itu kalau kalian mau. Ini jauh. Ini ke pelosok desa. Ini penggarapan jalan yang arahnya ini ke bukit. Nah, kalau kalian mau proyek itu ya monggo silahkan. Nah, karena memang di sini Pak Solihin memang belum ada kerjaan, bingung, hanya ada satu-satunya itu kerjaan, dan bisa dikatakan ya kan, ketika memang garapnya nggak di situ, ini gajinya lebih besar dari biasanya. Pak Solihin pun mengiyakan. Ya udah Pak Ucok, saya mau Pak Ucok. Kalau memang adanya itu saya mau sama teman saya. Iya, nanti kumpul semua. Jadi ada rombongan, beberapa rombongan. Di sana sudah ada alat-alat berat, nanti kita juga datang ke sana ngecek segala macam. Nanti juga kalian tinggal di sana. Nanti kita bikin tempat untuk kita tempat tinggal di situ. Kalau kalian mau. Karena memang saya lagi nyari. Oh iya mau Cok, iya. Nah, akhirnya Pak Solihin ngomong sama istrinya. Istrinya memperbolehkan. Gak apa-apa Pak. Ya Bu, tapi ini proyek jalan. Yo, Bapak gak ngerti kelarnya kapan. Arahnya ini ke perbukitan. Jauh dari sini Bu. Hampir 5-6 jam kok Bu. Ada sebuah kampung terpencil kok Bu di situ. Nah, ini jalanan di situ. Ibu nggak apa-apa Bu. Bapak tinggal terus nggak tahu Bapak kapan pulangnya. Nggak apa-apa Pak. Kalau memang itu adanya, nggak apa-apa. Ibu biar di rumah sama anak-anak. Nanti Ibu tak pinjem uang sama saudara Ibu untuk bertahan hidup. Yang penting Bapak kerja dulu. Akhirnya setelah izin sama istrinya, Pak Solihin pun berangkat menuju ke sebuah desa. Ini berangkatnya ini bareng-bareng, kan kuli-kuli, ya kan kuli-kuli batu, kuli-kuli bangunan. Ini naik truk bareng-bareng jadi satu. Ini jalan sana gitu, jalan yang benar-benar panjang sekali perjalanan. Singkat cerita, ya kan, ketika mereka sudah menempuh jarak yang jauh sekali, ternyata mereka datang ke tempat pelosok, ya kan. Memang ini lagi penggarapan jalan aspal, ya kan. Ini yang arahnya ini ke kayak bukit perbukitan gitu, bukit perbukitan gitu. Nah, disitulah mereka diturunkan. Ternyata ini sudah ada banyak kuli-kuli yang lain dari kota lain. Ketemulah di situ gitu. Ketemulah di situ jadi satu mereka. Mereka juga ada mes tempat tinggal untuk mes sementara gitu. Nanti bangunan ini berubah-ubah ketika perjalanan aspal, perbaikan jalan ini sudah berapa kilo, mes mereka pindah lagi gitu, dibikin lagi seperti itu. Datanglah di sebuah desa. Akan tetapi entah kenapa Pak Solihin ketika menginjakan kaki di desa tersebut, tiba-tiba Pak Solihin merasakan hawa yang benar-benar energi mistisnya, energi goib ini kuat. Lah, kok nggon angker, masih ada pohon-pohon jati banyak sekali kiri kanan, dan pemukiman warga ini agak jauh juga dari tempat kerja Pak Solihin. Nggonan opo yo? Nah, sahabat Pak Solihin, kita sebut saja namanya Wawan, ini tiba-tiba ngomong sama Pak Solihin, "Neng opo Pak? Ada apa Pak?" "Gini Pak Wawan, kalau kita kerja atau apa, jangan lupa berdoa, minta perlindungan sama Tuhan. Ya, iya Pak Solihin, emang sampean ngerasain apa?" "Nggak apa-apa. Nggak ada apa-apa, udah tenang aja. Pokoknya berdoa. Itu pesan dari saya." "Iya Pak Lin, iya." Pak Wawan ngerasa yang janggal juga ketika Pak Lihin, ya kan, ketika Pak Solihin ini merasakan yang, wah, ada yang aneh. Nah, raut mukanya Pak Solihin ini tidak bisa dibohongi. Wawan sendiri melihat Pak Solihin ini ada yang aneh. Tapi Pak Solihin menenangkan dengan jangan lupa berdoa. Gitu. Singkat cerita, ya kan, ini Pak Solihin ini sudah datang ke desa tersebut, udah ngerasain ini desa kayaknya kok adem banget, hawanya ini beda. Akan tetapi ketika sudah mulai bekerja di situ, Pak Solihin juga ada tempat kayak semacam gubuk terbuat dari triplek, kayak rumah bedeng, ya kan, rumah sementara untuk para pekerja ini istirahat nanti, nginep di situ, tidurnya juga di situ, ya kan. Nah, memang mereka ini nyari spotnya ini yang tidak jauh dari sungai gitu, agar mencari air atau apa segala macam mudah. Nah,
Berapa hari kerja di situ aman-aman saja, ditambah para warga yang tak jauh dari situ ada pemukiman. Ini para warganya datang ke situ, ini menjamu dengan penuh kehangatan. Mereka ini menjamu, memberikan makanan, minuman, gitu kan ya. Ini ngajak ngobrol segala macam, nggak tua, nggak muda. Ini mereka ini senang karena apa? Di desanya ini akan ada akses gitu. Di desanya akan ada akses untuk mereka ini pergi ke kota, gitu kan. Bolak-balik pergi kota, mereka ini akan dipermudah. Maka dari itu, warga ini senang banget. Bahkan baru pertama kali ini Pak Solihin merasakan jamuan yang sangat luar biasa. Gimana tidak luar biasa? Ini jamuan gak ada habis-habisnya. Pertama dari kampung ini, kedua dari kampung ini, nanti ketiga dari ini. Wah, banyak terus menerus. Ini banyak para warga ini datang memberikan ya kan yang mereka punya. Makanan ringan, apa segala macam. Tak hanya itu, ketika mereka ini istirahat, para warga ini ngobrol-ngobrol. Mas, dari mana mas? Oh ini dari ini. Para warga ini ngobrol sama para pekerja, ngobrol jadi satu. Nah, Mandor Uco ya kan, ini juga ikut seneng. Senengnya apa? Mungkin ya, ini pengeluaran jadi berkurang nih. Karena support warga juga baik nih. Seneng Mandor Uco seneng gitu kan. Akan tetapi memang karakter Mandor Uco ini dia nggak mau nih para pekerjanya ini leha-leha, sesuka hati atau segala macam. Jadi Mandor Uco ini tetap tegas. Dari sekian banyak warga, ini ada yang namanya kita sebut saja Mbah Noto. Orangnya ini udah tua, akan tetapi dia ini mau membaur. Bahkan yang namanya Mbah Noto walaupun sudah sepuh, dia ini kadang-kadang ikut membantu. Membantunya gitu kan ya. Ini kadang-kadang menyapu yang mau dibikin aspal atau apa. Mbah Noto juga menyingkirkan batu-batu kecil yang mungkin ini nghalangi nih. Dan Mbah Noto juga membawa golok untuk menebang beberapa bagian pohon-pohon yang memang ngarah ke jalan, mengganggu jalan gitu. Mungkin batang-batang atau apa yang memang arahnya ini mengganggu proses pembuatan jalan tersebut. Nah, Mbah Noto tadi akhirnya bertemu dengan Pak Solihin gitu. Ngobrol lah di situ. Mbah Noto ini akrab sama Pak Solihin. Karena Mbah Noto memang penduduk di situ. Nah, singkat cerita gitu kan ya. Berapa hari sudah berlalu. Akan tetapi yang namanya Pak Solihin jauh dari keluarga, kepikiran istrinya, kepikiran anak-anaknya. Dia ini sedih. Apalagi yang namanya tidur di bedeng yang memang rumah sementara untuk para pekerja. Ini kan tidurnya ini berhimpitan gitu kan, berhimpitan ya kan, terus mau ngapa-ngapain juga nggak leluasa, nggak seperti di rumah. Pak Solihin ini selalu ingat sama keluarga yang ada di rumah. Nah, Pak Solihin ini setiap malam dia sering keluar dari rumah bedeng tersebut ini untuk menyendiri menikmati sebatang rokok sambil ngopi kadang-kadang. Seringnya Pak Solihin ini pergi ke arah sungai ya kan, setelah itu dia menikmati aliran sungai sambil mengingat keluarga di rumah. Apalagi tidak ada telepon, nggak bisa mengabari sekarang seperti apa. Ada sebuah keanehan, ada sebuah kejanggalan yang dimana tidak seperti biasanya. Yang biasanya Pak Solihin ini rokok, terus menikmati aliran air, mendengarkan suara sungai, suara-suara tongeret yang ada di hutan. Ini tiba-tiba ada momen yang ini beda dari malam biasanya. Pak Solihin lagi menikmati rokok, tiba-tiba Pak Solihin ini terhenti. Dia ini tidak menghisap rokok. Padahal rokok ini sudah nancep di mulut, tinggal dihisap. Saat itu Pak Solihin kaget. Di aliran sungai yang sederas itu, tiba-tiba ada bayi mengambang. Dan anehnya bayi mengambang itu ini penuh dengan luka. Nah, cahaya yang Pak Solihin dapatkan ini hanya dari sinar rembulan. Kebetulan pada saat itu bulan ini menyinar ya kan, kayak rembulan purnama gitu kan. Ini nyinar jadi sampai bisa kelihat. Sungai ini bisa kelihat sama Pak Solihin. Ini ada bayi, ini ngambang dengan mengikuti aliran deras. Bayi tersebut ini penuh darah. Nah, ketika bayi ini jalan otomatis ini darahnya ini kan ada di belakangnya. Bayi apa ini? Bayi apa? Pada saat itu Pak Solihin nggak tahu kenapa karena memang Pak Solihin ini punya kayak indera keenam, mungkin dari keturunan sebelumnya ya kan, yang udah pernah saya ceritakan tadi di depan. Ini Pak Solihin tiba-tiba merasakan hawa yang aneh. Ini bukan bayi biasa. Dan tak lama kemudian, harusnya bayi itu udah lewat karena aliran sungai yang deras gitu kan ya. Ini tiba-tiba Pak Solihin dikagetkan munculnya bayi tersebut.
Ini dari arah kanannya Pak Solihin. Dia lari. Pak Solihin ini lihat. Hampir seperti tuyul. Akan tetapi Pak Solihin tahu ini bayi bukan tuyul. Tak lama kemudian dari arah kirinya Pak Solihin. Dan ini posisinya jam 11 malam. Pak Solihin bingung. Bayi siapa jam segini? Ketika Pak Solihin ini sudah berdoa dengan mata batinnya. Wah, ini goib. Apa yang aku rasakan di kampung ini benar. Ini ada sesuatu hal yang gak beres di kampung ini. Aura goibnya kental. Akan tetapi bukan sebuah dari legenda. Misalkan di situ terkenal misalkan candi apa atau apa gitu. Bukan. Melainkan ini diakibatkan anak kecil tadi, bayi tadi, ini kayak ulah penduduk. Ini yang dirasakan Pak Solihin. Pak Solihin berdoa memejamkan mata. Tak lama kemudian Pak Solihin ini dibawa ke alam lain. Pak Solihin dibawa ke alam lain melihat anak kecil tersebut ini dicincang. Anak kecil tadi ini ditaruh di talenan yang kayu besar gitu kan ya. Anak kecil ini ditaruh di situ, bayi ya kan. Ini dicincang menggunakan golok. Dan dagingnya ini benar-benar memisah. Dagingnya ini ada yang memakan. Akan tetapi Pak Solihin belum tahu ini kenapa buram. Di penglihatan Pak Solihin hanya ada tangan mengambil daging-daging dari potongan-potongan tubuh bayi tersebut. Ini bayi siapa? Ada apa ini? Pak Solihin ini sedang kayak ibarat kata kayak menerawang gitu kan ya. Ini tiba-tiba ini ditepuk sama sahabatnya. Pak Solihin, ternyata Pak Wawan. Sampean ini loh dicari itu sama Mandoruco. Sampean ini mau uang tambahan kan? Kita ini nanti dikasih uang tambahan. Absen sampean ini gak ada. Saya cari-cari kemana-mana. Oh loh, sampean malah di sini. Oh iya. Ya sebentar. Pak Solihin kaget. Balik lagi nih, ngumpul sama pekerja yang lain. Dan ternyata bener ada Pak Ucok di situ. Kemana Cain? Saya cariin. Saya mau ngitung orang-orangnya berapa. Terus ini ada tambahan lagi dari desa lain. Ini nanti dibangun lagi. Di sini ada rumah bedeng lagi. Biar pekerjaan cepat. Kamu itu kemana aja? Oh iya maaf Pak Mandor. Akan tetapi Pak Solihin masih membayangkan apa sebenarnya yang terjadi di kampung itu. Karena Pak Solihin melihat dari mata batinnya, ini ada yang gak beres. Dan Pak Solihin berkali-kali dilihatin bayi dengan berlumuran darah. Dan ketika menerawang, bayi ini dicincang. Onopo ini kampung ini? Ada apa di kampung ini? Dan ternyata ketika semua para pekerja ini disuruh istirahat, Pak Solihin ini dimimpikan. Dan mimpinya ini pun sama. Bayi itu dibanting di sebuah telenan kayu yang sangat besar. Bayi itu spontan ini udah gak bisa bernafas, mati. Ini dipotong menggunakan golok. Kaki, jari semua potong. Bayi itu udah mati. Nah, ada tangan yang mengambil, akan tetapi Pak Solihin ini belum bisa melihat siapa yang mengambil. Ternyata keesokan harinya Pak Solihin dimimpikan hal yang sama. Sampai 3 hari. Pak Solihin di sungai, ngadang bayi tersebut udah gak ada lagi. Akan tetapi ketika Pak Solihin tidur, ini Pak Solihin dimimpikan hal yang sama. Setelah 3 hari berturut-turut mimpi bayi itu, kali ini ada yang aneh. Nah, siang-siang saat Pak Solihin sedang membuat adukan aspal. Ada beberapa pekerja di situ. Pak Solihin ini sedang mengaduk-ngaduk aspal. Ini tiba-tiba Pak Solihin melihat kurang lebih 10 meter. Ada bayi itu, dia berdiri memegang pohon, dan ini berlumuran darah. Pak Solihin menghentikan adukan tadi. Pekerja yang lainnya, ini sampai ngomong, Pak, sampean kenapa? Enggak ada apa-apa. Lanjut. Ketika Pak Solihin lihat ke depan, di mana bayi itu tadi ada, ini udah hilang. Kisaran bayi itu, ini kurang lebih usianya mungkin bayi yang udah bisa jalan berdiri gitu ya, udah bisa ngomong kurang lebih 2 atau 3 tahun, masih balita kan, di bawah 5 tahun, bayi di bawah 5 tahun gitu kan. Pak Solihin ini melihat bayi itu sepertinya kayak minta tolong. Bayi ini kayak bener-bener ngerasain kesedihan. Bayi ini bener-bener kayak butuh bantuan, kayak teriak, nangis. Akan tetapi nggak tahu minta tolongnya ke siapa. Pak Solihin ini masih penasaran sebenarnya ada apa di sini. Desa ini sangat-sangat hawanya ini beda. Dan Pak Solihin merasakan energi yang sangat luar biasa di desa ini. Di kampung yang ia ini sedang bekerja. Sebenarnya ada apa?
Dan anehnya setiap hari ia dimimpikan bayi tersebut ini dicincang. Akan tapi dia hanya melihat ada sebuah tangan menjulur, ya kan? Ini menjulur, tapi tak tahu siapa pelaku dari pencincang bayi tersebut. Jadi bayi ini kayak dibanting di telenan yang sangat besar, ya kan? Bayi ini langsung mati, gitu kan? Ini awalnya bayi hidup, dibanting langsung mati, gitu kan ya? Ini langsung dicincang. Ini sebenarnya siapa pelakunya dan ada apa di balik yang Pak Solihin lihat di mata batin Pak Solihin? Nah, seperti biasa, ya kan? Warga-warga ini setiap kali pekerja ini mulai kerja atau apa segala macam, warga-warga datang memberikan makanan, minuman, ngobrol-ngobrol, termasuk di situ ada yang namanya Mbah Noto, gitu. Akan tetapi yang namanya Mbah Noto, dia ini datangnya ini langsung pas di kerumunan-kerumunan. Pak Solihin sebenarnya pengen tanya sama Mbah Noto, akan tetapi selalu tidak sempat karena Mbah Noto orangnya kadang-kadang suka ngelucu, semua tertawa. Pak Solihin mau tanya yang serius, ini nggak ada waktu. Nah, di kemudian hari, kebetulan saat Pak Solihin dia sedang mengolah aspal, ya kan, pembakaran aspal, Pak Solihin ini lagi mengolah aspal, Pak Solihin lagi mengolah aspal di sebuah drum, gitu kan ya. Kebetulan ada kunjungan di situ, datanglah seorang lurah. Pak Lurah di kampung itu mengecek segala macam, ketemu dengan para mandor, termasuk Pak Uco, gitu kan, ngobrol-ngobrol. Pak Lurah ini jalan kaki melihat bagaimana kondisinya, gitu kan ya. Terus ke depan nanti gimana, lagi ngecek. Pak Lurah ini sedang ngecek. Nah, Pak Lurah ini nyamperin ke arahnya Pak Solihin. Wah Mas, ini nanti kayak gini ya. Oh iya Pak, nanti kayak gini ya. Ini kayak gini nanti. Nah, lagi ngobrol-ngobrol kayak gitu. Disinilah, nggak tahu kenapa, saat itu ternyata Pak Solihin baru saja melihat sekelebatan bayangan dari bayi itu. Pak Lurah ini sampai nepuk punggungnya Pak Solihin. Pak, kerja yang bener. Kok ngalamun? Iya Pak. Pak Lurah, kerja yang bener. Kamu kenapa kok ngalamun? Ini kampung saya. Yo, saya harap para pekerja di sini senang. Yo, karena warga-warga di sini saya himbau untuk melayani yang memang kalian ini butuhkan. Ya, para pekerja butuhnya apa, sekiranya memang para warga ini mampu, nanti para warga ini akan membantu. Mungkin dari segi makanan atau apa segala macam. Oh, iya Pak Lurah. Pak Lurah, saya boleh tanya nggak? Tanya apa tuh? Jadi gini Pak Lurah, nama saya Solihin. Saya dari kampung yang sangat jauh. Saya juga baru menginjak di kampung ini Pak Lurah. Saya terus terang aja nggak ngerti. Saya ini punya kelebihan atau saya juga nggak ngerti. Saya ini, kata orang ini ada keturunan atau apa segala macam. Saya juga nggak merasakan hal itu. Yang jelas apa kata orang-orang ke saya, dan saya juga merasakan hal itu. Saya seperti bisa merasakan kayak dunia lain pun saya ada di bawah di situ. Maksudnya gimana? Ada apa? Karena Pak Solihin memang gugup bingung harus gimana cara ngobrolnya, gitu kan? Karena dia lagi bekerja, apalagi yang diajak ngomong Pak Lurah. Jadi gini Pak Lurah, apakah di sini dulunya ini pernah ada kejadian aneh yang bersangkutan seorang bayi Pak Lurah? Loh. Kok kamu tiba-tiba tanya seperti itu? Kok kamu tahu? Enggak Pak Lurah, makanya saya ini kan nanya ke sampean. Karena memang saya nggak tahu kenapa saya merasakan hal itu. Apakah di kampung ini ada sebuah cerita yang memang berhubungan dengan goib? Pak Lurah, saya ini iya cerita kamu mau cerita apa? Iya, saya tanya itu Pak Lurah, ada nggak? Nah, mereka lagi ngobrol kayak gitu, tiba-tiba Ucok ini memanggil, bos Ucok ini memanggil, si Mandor manggil, Solihin, sini. Ini sini. Pak Lurah, nanti saya sambung lagi Pak Lurah. Iya. Akhirnya kepotong. Akan tetapi Pak Solihin yakin Pak Lurah sepertinya tahu ada sesuatu yang disembunyikan Pak Lurah. Karena Pak Lurah tiba-tiba kok bilang, loh kok kamu kok tahu? Nah, akan tetapi obrolan tadi terpotong ketika Pak Solihin dipanggil sama bos Uco, ya kan, disuruh untuk menggarap apa-apa segala macam. Terpotonglah. Nah, Pak Lurah sendiri ini melanjutkan pengecekan. Terpotong obrolan tadi. Ya. Dan belum tentu keesokan hari Pak Lurah bakalan datang lagi. Bingung lah Solihin. Belum ketemu, masih penasaran.
ini sebenarnya kampung apa sih? Kenapa setiap aku tidur dan malamnya ini aku dimimpikan ada bayi yang dibanting di telenan besar dan setelah itu dipotong-potong sampai ke jari-jarinya menggunakan golok besar, keluar darah, dan setelah itu dagingnya diraup, ya kan? Akan tetapi nggak terlihat siapa pelaku dari ini. Solihin yang terus-menerus penasaran, setiap tidurnya dia selalu dimimpikan hal yang seperti itu sama terus-menerus. Dia akhirnya kan di suatu malam dia mencoba untuk menenangkan diri. Dia ini coba untuk berdoa, terus dia ingin melihat dengan mata batinnya sebenarnya apa sih yang terjadi. Aku pengen coba nerawang di pinggiran sungai, masih dengan tempat yang sama. Dia duduk di situ, ya kan? Dia mulai berdoa. Akan tetapi sulit. Tak seperti biasanya ia temukan sesuatu hal apa yang menjadi sebuah jawaban. Kok aneh nih? Dia kembali lagi, ya kan? Fokus, berdoa lagi. Dia tidak menemukan. Dan yang ketiga kalinya, kurang lebih sudah jam 1 dini hari, kurang lebih. Dia kembali fokus. Tiba-tiba dia mendengar di arah seberang sungai, ya kan, justru malah di seberang sungai, dia mendengar ada suara jeritan dari seorang nenek-nenek. Suaranya ini nenek-nenek. Ini misteri apa lagi? Nah, kembali lagi dia ngecek dengan mata batinnya. Anehnya, ini gagal. Kok ini enggak? Ini bukan goib. Boom. Solihin bingung di sini. Bingungnya kenapa? Suara tersebut ini bukan goib, melainkan ini suara nyata. Ini bukan goib. Ini bukan berasal dari suara goib. Bukan ini. Ini suara nyata dari orang. Kembali lagi ngecek dengan mata batinnya, dia berdoa segala macam. Enggak. Ini bukan suara goib. Ini nyata. Ada suara nenek-nenek teriak-teriak. Suaranya ibu-ibu teriak-teriak. Ibu-ibu tua teriak-teriak. Solihin akhirnya ini lewat jembatan dia jalan gitu kan. Nah, memang ada jembatan kecil dari desa, ya kan, di desa satu ke desa satunya. Ini ada jembatan kecil yang terbuat dari kayu. Dan jembatan ini goyang banget, apalagi kalau ada angin atau segala macam. Jam 1 dini hari Solihin melewati jembatan tersebut, ya kan. Solihin melewati jembatan tersebut dengan angin bertiup kencang, aliran sungai ini deras. Solihin penasaran dengan suara itu. Kok ini bukan goib, ini suara nyata, aneh. Solihin mencari sumber suara itu. Solihin mencari dan ketemulah ada pemukiman, ya kan. Solihin menemukan ada lampu-lampu yang terbuat dari obor yang ditaruh di depan rumah, perumahan warga. Akan tapi jaraknya agak jauh-jauhan. Lah, ini ada perkampungan di sini. Boom. Oh, perkampungan ini terbagi dua, terbelah oleh sungai. Solihin melihat lampu-lampu itu, lampu obor-obor itu yang ditaruh di depan rumah. Loh, ini ada dua kampung. Nah, Solihin nyari lagi suara itu di mana adanya. Ternyata ini justru malah agak jauhan dari kampung itu. Anehnya suara itu nyari, entah terbawa angin atau apa, di keheningan malam gitu kan ya. Ini suara itu semakin jelas. Solihin ngikutin. Jadi kayak ada suara ibu-ibu tua ini teriak-teriak. Kok bukan bayi yang Solihin lihat? Kok nggak ada penampakan bayi lagi? Solihin terus jalan. Aura goib semakin membesar. Akan tetapi Solihin tidak melihat satupun mungkin penampakan atau apa. Solihin tidak melihat. Tapi Solihin merasakan ini ada getaran yang beda. Dan tak lama kemudian Solihin melihat ada rumah yang beda dari rumah lainnya. Ada rumah bangunan kuno tua gitu ya. Akan tetapi sudah hancur. Dan hancurnya Solihin melihat ini kayak bekas kebakaran. Suara ini dari rumah ini. Solihin mendekat. Nah, saat Solihin mendekat, ya kan, suara ini, ya kan, ini adanya di dalam salah satu kamar yang ada di situ. Ini ada apa-apa ini? Nah, pada saat Solihin mencoba untuk masuk ke rumah itu, ya, jadi ini rumah kayak bekas kebakaran. Hancurnya ini kayak bekas kebakaran. Solihin masuk ke situ, ternyata ini sudah ada beberapa warga di situ. Solihin melihat, wes, orang sarewel mangano, wes iki lo. Iki wis dikai sajen. Ya wis ora usah ngamuk. Kok ternyata ada beberapa warga di situ. Ada yang membawa obor juga di situ untuk penerangan. Ora usah dua-dua meneh.
Wes, iki dipanganan. Ternyata di situ warga banyak. Dan salah satu warga itu, ya kan, ini ternyata ada Mbah Noto. Kalian ingat Mbah Noto? Mbah Noto ini warga yang kakek-kakek tua yang dekat dengan para pekerja. Nah, ketika Solihin ini mendekat, bergabung dengan warga-warga itu, mungkin kurang lebih ada 8 orang di situ. Solihin melihat ternyata suara tadi ini memang dari seorang nenek-nenek yang udah tua. Ini dipasung. Ini yang dipasung tangan kiri dan satu kakinya dipasung. Tangan kiri dan kaki kiri ini diikat. Kanan ini hanya untuk makan. Dan warga sekitar ini menyerukan, wes dipangan. Udah dimakan tapi jangan berisik. Udah dimakan. Kita udah ngasih ini loh. Udah. Teriak-teriak terus. Nah, pada saat itu Pak Solihin pun mendekat. Mbah Noto, kamu di sini? Kamu ngapain? Mbah, jadi saya tadi dengar Mbah dari kejauhan loh Mbah. Suara ini sampai ke seberang loh Mbah. Suara ini ke seberang sampai saya dengar. Masa iya tole? Iya Mbah dengar. Saya dengar Mbah. Mbah, ini sebenarnya siapa? Wanita ini siapa? Udah lah Le. Udah bentar. Saya tak ngurusin ini Le. Iya Mbah. Udah kamu sana dulu. Nah, ada warga-warga juga yang nanyain, Pak, sampean siapa? Bukan warga sini. Pak, saya pekerja Pak. Saya pekerja yang di sana. Loh kok sampai sini? Saya tadi penasaran. Jelasin lah. Akhirnya Pak Solihin menjelaskan ke warga yang ada di situ. Untungnya ada yang kenal Mbah Noto tadi. Nah, setelah itu wanita tua itu tadi diam dan memakan suguhan dari warga. Dimana udah jam 1 dini hari ya kan. Ini kayak teriak-teriak entah kenapa. Ada apa ini sebenarnya ya kan. Nah, Solihin pun menunggu. Tak lama kemudian Mbah Noto pun keluar. Beberapa warga juga keluar. Le, udah pulang aja sana Mbah Noto. Saya pengen ngobrol Mbah Noto. Udah kamu pulang aja. Besok kamu kerja. Udah, warga-warga sini juga mau istirahat. Nah, warga-warga yang lain akhirnya pada pergi. Mbah Noto, ada yang saya mau sampaikan. Nggak tahu kenapa di kampung saya ini kayak dipercaya orang untuk menyembuhkan orang ini kayak kesurupan, orang ini kayak sakit atau apa. Padahal saya ngerasa saya nggak mampu. Tapi mungkin ini dari leluhur saya, kekuatan ini yang saya punya. Padahal saya ngerasa saya bukan siapa-siapa. Dan saya di sini, ini selama saya kerja di sini, saya dimimpikan ada bayi ini minta tolong, teriak-teriak. Dan ketika saya mimpi, bayi itu dicincang berkali-kali menggunakan golok. Mbah, sebenarnya ada apa? Dan siapa wanita tua itu, Mbah? Le, kamu bukan penduduk sini, gak perlu tahu, Le. Udah kamu mending kerja aja. Mbah, gimana saya mau kerja kalau setiap malam saya tidur, saya dimimpikan ada bayi disiksa, Mbah? Ya wis. Ke rumahku aja. Udah, jangan di sini. Akhirnya Mbah Noto mengajak ke rumahnya Mbah Noto. Le, kamu itu bukan penduduk sini. Sebenarnya kamu gak perlu tahu. Tapi kamu kok bilang kalau kamu itu tahu hal-hal seperti itu? Iya Mbah, saya merasakan yang tidak seperti biasanya Mbah. Kampung ini bener-bener goibnya besar Mbah. Iya Le, apa yang kamu lihat bayi itu sebenarnya benar adanya. Maksudnya Mbah, berarti benar Mbah? Kampung di sini ini ada cerita bayi yang disiksa Mbah, dicincang atau apa? Iya Le, benar Le. Itu yang kamu katakan benar. Terus ada hubungannya nggak Mbak dengan nenek-nenek tadi yang memang dia berontak, ya kan? Terus dia ini benar-benar ngamuk, dia ditenangkan oleh Mbah Noto dengan yang lain, warga yang lain. Terus ada hubungannya nggak Mbah? Terus ada hubungannya dengan mimpi saya nggak Mbah? Saya juga bingung Mbah. Terus terang, saat ini saya ini mencoba untuk melihat dari mata batin saya sampai ke saya nggak ngerti Mbah. Baru kali ini saya gagal. Saya nggak bisa menerawang lebih lanjut Mbah. Putus di situ, selalu putus di situ Mbah. Ini ada apa Mbah? Cerita ini sudah lama Le, dan warga akan tetap membiarkan wanita tua itu tetap di situ. Wanita tua itu bernama Warsi. Warga di sini menyebutnya Mbah Warsi. Mbah, apa ada hubungannya antara bayi tadi yang Mbah bilang di sini ada cerita itu dengan Mbah Warsi? Atau apa Mbah? Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Ada Le, ada. Ini hubungannya erat,
ada, sangat ada. Boom, 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 boom. Dan pada akhirnya Pak Solihin ini mengikuti sumber suara tersebut, ringkikan tangis seorang nenek-nenek. Diikutin, dicari. Dan ketika ditemukan, suara itu berasal dari rumah yang memang rumah ini udah hancur. Dari dulu udah hancur, hancurnya ini bekas kebakaran. Ini adanya di tengah-tengah hutan gitu, ada pemukiman desa karena memang di situ daerah pelosok. Ini warga ternyata sudah berada di situ duluan tengah malam. Pak Solihin bingung, ini sebenarnya ada apa? Aku sebagai seorang pekerja kuli bangunan lagi membangun jalan, kenapa aku sampai ke bawah ke sini? Jadi ada energi yang menggerakkan Pak Solihin untuk datang ke situ. Dan ternyata memang ada nenek-nenek tua ini dipasung. Nah untungnya salah satu dari mereka Pak Solihin kenal, yaitu Mbah Noto. Mbah Noto ini kan udah sering ketemu sama Pak Solihin. Ketika Pak Solihin bekerja, ketika Pak Solihin ini dia lagi garap jalan, Mbah Noto ini baik sama Pak Solihin gitu kan. Nah Pak Solihin ini tanya sama Mbah Noto, hingga pada akhirnya Mbah Noto ini ngajak Pak Solihin pergi ke rumahnya Mbah Noto. Mbah Noto ini mau menceritakan asal usul dari wanita tua tersebut. Kok kenapa bisa seperti itu? Kok kenapa di kampung itu ada wanita tua dipasung, diberi sesajen, diberi makanan segala macam di rumahnya. Rumahnya ini yang udah hancur, dan hancurnya ini seperti kayak sengaja dibuat hancur. Ada apa ini? Mbah Noto pun bercerita. Seperti apa ceritanya? Mbah Noto menceritakan tentang perempuan itu. Kita flashback, kita cerita zaman dulunya. Perempuan tersebut kita sebut saja namanya Warsih. Warsih ini punya suami bernama Tarman. Mereka berdua bisa dikatakan orang terkaya di kampung tersebut. Dikarenakan gitu, bapak ibunya Tarman, suami dari Warsih, ini seorang juragan kaya di situ. Dan banyak orang-orang di situ bekerja di tempatnya bapaknya Tarman, mengadu nasib di tempatnya bapaknya Tarman. Akan tetapi berjalannya waktu, setelah mereka berdua menikah, bapak ibunya Tarman ini meninggal. Boom. Nah, karena Tarman tidak pernah yang namanya hidup susah dari bawah, tidak pernah mengelola sebuah warisan dari bapaknya, ya. Ini pekerjaan-pekerjaan yang dipupuk sama bapaknya sampai sedemikian besar, Tarman ini tidak bisa mengelola. Akhirnya setelah ditinggal bapak ibunya Tarman, Tarman ini hancur. Akan tetapi Tarman ini gengsi orangnya, gak mau terlihat susah. Ceritalah sama si Warsih, Dek, Mas baru aja jual ladang bapak yang ada di sana, Dek. Loh Mas, kok kamu jual lah? Gimana lagi? Mas gak bisa garap kok. Mau nyuruh orang atau apa nanti dikira gimana? Mas, orang-orang kepercayaan bapak gimana? Alah, aku gak percaya sama mereka. Aku dari dulu gak percaya sama mereka. Mereka ini korupsi. Setiap disuruh bapak ini korupsi. Makanya aku buat semua orang itu. Mas, emang kamu bisa Mas mengendalikan itu semua? Ya makanya aku kan gak bisa. Makanya tak jual yang sebelah sana. Lagian masih ada beberapa lagi. Ada lahan-lahan yang kita bakal garap. Nanti Mas cariin orang. Tenang aja. Mas cariin orang. Ternyata Tarman mencari orang, ya, ini gak bener juga. Ibarat kata ini nyari mandor untuk ngawasi sawah-sawah, ladang-ladang, ya, warisan dari bapaknya Tarman. Ternyata Tarman salah milih orang. Boom. Lagi-lagi panen hancur segala macem. Orang itu justru malah kabur setelah mendapatkan upah dari Tarman. Tarman bingung. Mas, kamu kenapa? Kok seperti ini lagi? Kok kondisi kamu kacau, Dek? Ternyata orang yang kemarin Mas panggil, dia kabur, Dek. Bawa uang lagi. Belum lagi panennya kacau, Dek. Lama-kelamaan, satu persatu, peninggalan dari orang tua Tarman ini kejual. Apalagi Tarman ini gaya hidupnya tidak mau terlihat miskin. Tidak mau terlihat dia ini hidup susah. Istrinya sampai bingung, Mas, jangan terlalu heboh seperti ini, Mas. Jangan terlalu membeli ini itu, Mas. Kita ini kehidupan. Udah diem. Kamu nurut aku aja, ya. Sebagai istri, ingat, keluargamu, ya, keluargamu itu selalu merepotkan keluargaku dari dulu.
Kalau nggak ada keluargaku, bapak ibumu, utangnya ini nggak pernah tertutup, nggak pernah terbayar. Dan lagi, satu lagi, kamu itu nggak usah ikut campur sama Mbok Iem, udah di rumah aja. Nah, kita kenalin, Mbok Iem ini adalah orang yang dari dulu dipercaya keluarganya Tarman untuk momong Tarman. Mbok Iem ini, Mbok Iem dipercaya untuk ngasuh Tarman. Ibarat kata ini kayak baby sister Mbok Iem ini. Nah, ketika orang tuanya Tarman ini sudah meninggal, ini Mbok Iem ini tetap walaupun Tarman sudah berkeluarga segala macam masih ikut di situ karena keluarga Mbok Iem sudah nggak ada, sudah pada meninggal. Mbok Iem ini juga ikut negur Tarman ketika Tarman belanja berlebihan. Kalau belanja dikontrol, jangan beli yang aneh-aneh dulu. Kondisi masih seperti ini, Mbok Iem diem aja. Pokoknya di rumah sama istriku, sama si Warse. Udah, gak usah ngatur-ngatur aku. Aku lagi mikirin bisnis ke depannya. Padahal si Tarman, ini dia tidak punya bekal berbisnis. Yang ada dia ini sering ditipu orang. Nah, yang saya bilang tadi, orang-orang kepercayaan Tarman, ini disuruh sama Tarman, ini diberi mandat segala macam. Ternyata mereka ini tidak sesuai dengan harapan Tarman. Mbok Iem ini sudah berkali-kali, begitu juga dengan Warse. Udah ngasih tahu ke Tarman, akan tetapi justru malah nihil, tidak digubris oleh Tarman, dan pada akhirnya semua lahan terjual. Boom! Mau makan dari mana ini? Sedangkan Tarman sendiri kehidupannya serba ingin terlihat wow, ingin terlihat hebat. Nah, hingga pada akhirnya Tarman pergi, gitu kan? Tarman pergi ke sebuah desa, ya kan, bertemu dengan sahabatnya, mendapatkan kabar, gitu kan. Nah, tengah malam Tarman pulang, ketuk-ketuk pintu, dak. Warse, Dewarse bukain, Dewarse bukain. Dibukain lah sama Warse. Iya mas, kamu dari mana? Shh. Masuk kamar, tak aja ngobrol. Mas, kamu itu dari mana? Shh. Aku ini baru pulang. Aku mau ngasih kabar kamu. Tutup, bikinin aku minum. Iya mas. Warsi nurut, bikinin minum. Masuklah ke kamar. Ternyata Mbok Iem ini juga belum tidur. Mbok Iem ini tidur di ruang tengah, gitu kan ya. Dia tidur di ruang tengah dan mendengar pulangnya Tarman. Nah, Tarman ini masuk ke kamar dan ngomong sama istrinya. Dek, kamu pengen kaya? Maksud kamu gimana mas? Kok tiba-tiba kamu pulang ngomongin hal kekayaan? Enggak deh, udah. Kamu tahu kan, bisnisku peninggalan bapak ini hancur. Ngerti? Iya mas, kan aku udah ingetin kamu jangan beli ini itu segala macam. Masanya demi kamu itu terlihat kaya mas. Aduh, gak usah ngajarin aku. Ngerti? Yang jelas kamu juga gak mau kan, ketika kita ini kehidupannya ini balik susah, kamu gak mau toh? Iya toh? Nah, jadi gini. Aku tadi ke tempat temanku. Temanku ini menyarankan pesugihan. Apa mas? Pesugihan? Mas, yang namanya hal-hal seperti itu tidak abadi dan pasti ada tumbalnya mas, ada tuh. Mbok Iem pun dengar lah, kok ngomongin tumbal. Akhirnya Mbok Iem pun mendekat ke kamar, dia menguping pembicaraan antara Tarman dan Warse. Nah, obrolan tadi dilanjutkan. Gimana? Mas, yakin mas kamu mau? Udah, aku nggak mau kita ke depannya hidup susah. Paham kamu? Aku nggak mau itu. Nah, temanku bilang ada di suatu tempat dan aku udah tahu tempat itu dan aku tinggal menemui orang itu. Dia juru kuncinya, dia dukunnya, dia yang bisa membuat kita kaya. Harinya nanti setelah aku sudah dapat kabar dari sahabatku, aku ngomong sama kamu dan kamu harus ikut. Karena ini yang menjalani tidak hanya aku, melainkan kamu juga ikut.
Mas, aku nggak mau ikut, Mas. Yang hal-hal seperti ini aku nggak mau itu. Ditampar lah Wars. Wah. Ngerti gak? Orang tuamu dulu merengek-rengek ke rumahku, ya. Itu utangnya numpuk, yang bayar ini dari keluargaku. Mikir. Kamu tinggal nurut aja susah sih. Mas, aku nurut, tapi jangan yang pesugihan-pesugihan seperti ini. Nurut. Ngerti? Atau kalau enggak, kita mending bubar. Kita mending cerai. Mas, kenapa kamu selalu seperti ini sih, Mas? Nggak usah, kelawan. Nah, keesokan harinya Warsi cerita lah sama Mbok Iem. Mbok, semalam Mas seperti ini. Mbok Iem pura-pura dia ini belum tahu. Mbok Iem pura-pura kaget akhirnya. Iya Tondo, kamu disuruh pesugihan. Iya Mbok, terus aku harus gimana Mbok? Saya harus gimana Mbok? Saya bingung Mbok. Yang namanya seperti itu kan pasti ada tumbal. Tolonglah Mbok Iem nyampein sama Mas Tarman. Aku nggak bisa ngerem Mbok. Dia nggak bisa direm, orangnya yang ada malah terus-menerus berantem Mbok. Pada akhirnya Mbok Iem ini nyari celah. Apalagi Mbok Iem ini kan udah pernah ngemong Tarman dari dulu. Tarman sudah dianggap seperti anaknya Mbok Iem juga. Walaupun Mbok Iem ini sebenarnya kerja di situ gitu kan ya. Udah dari dulu. Nah, setelah Tarman besar, ini kan Mbok Iem ini sudah tidak mendapatkan gaji. Hanya ikut tinggal di situ karena keluarganya Mbok Iem ini udah habis gitu. Nah, Mbok Iem pun ngomong sama Tarman. Mbok mau ngomong apa toh Mbok? Gini Mbok lihat kondisi semakin parah. Ya Mbok kan udah tahu kondisi semakin parah. Semua udah mulai kejual. Terus apa Mbok? Jangan salahkan istrimu karena Mbok ini denger percakapan kalian. Apalagi sih Mbok? Apa benar kamu yakin kamu mau melakukan pesugihan? Mbok bisa nolong. Mbok bisa ngatasi kondisi rumah kita yang seperti ini agar pulih lagi perekonomian. Mbok ajak makan ikut saya. Mbok bisa ngatasin itu? Enggak Mbok ini cuma ngingetin kalau yang namanya pesugihan itu nanti ada apa-apanya Mbok pergi aja dari rumah ini. Justru Mbok ini sayang sama kamu, makanya Mbok ngingetin. Ya udah, kalau memang Mbok sayang sama saya, Mbok tinggal diam. Apapun yang saya pengen, otomatis itu kebahagiaan saya. Mbok nggak pengen lihat saya bahagia. Iya tapi jangan pesugihan Coba cari cara yang lain Mbok, ini sudah genting. Apa kata orang? Kalau keluarga besar kita ini runtuh. Jadi Mbok mending diam saja. Nah, Mbok Iem di sini memelas, melarang segala macam, ternyata dipentalkan oleh Tarman. Mbok Iem sudah tidak bisa apa-apa lagi. Nah, Warse ini bilang sama Tarman, Mas, aku mau asalkan Mbok Iem selalu ikut. Di mana kita ini jalan, di mana kamu lakoni pesugihan, asalkan Mbok Iem ikut. Aku nggak mau aku sendiri, aku takut kenapa-napa. Oh ya wes, nggak apa-apa. Tapi nanti ketika kita bertemu dengan juru kuncinya, ada persyaratan khusus yang Mbok Iem ini tidak bisa ikut. Ya Mbok Iem harus nunggu. Iya Mas, tapi aku nggak mau. Pokoknya aku nggak mau kalau aku hanya sama kamu. Aku pengen Mbok Iem ikut. Yo. Singkat cerita, berjalannya waktu, tibalah hari yang ditentukan, di mana memang Tarman ini sudah ngulik tempat itu, ya kan? Juru kuncinya siapa? Tarman sudah diperkenalkan sama sahabat Tarman, gitu kan? Singkat cerita, berangkatlah mereka tengah malam, perjalanan yang benar-benar jauh, ditempuh oleh Delman, ya kan? Ini dilanjut beberapa kali limpah, gitu, hingga pada akhirnya bertemulah sebuah lereng. Boom! Ini benar-benar gak ada penduduknya sama sekali. Ini gak mungkin tempat itu terjamah orang akan tetapi langka. Jarang orang yang datang ke situ. Nah, datanglah mereka bertiga. Tak lama kemudian,
Yang mereka heran, mereka ini dikagetkan, ada rumah, ini dikelilingi berapa obor, ya, berapa obor. Ini seluruhnya pagarnya terbuat dari tulang-tulang hewan buas. Mas, apa itu rumah? Udah, nurut aja, udah. Nah, pada saat itu, ya kan, setelah mereka sampai di depan gubuk itu, ini Tarman akhirnya memanggil juru kunci tersebut. Kula nuwun, ada orang? Ya, saya. Mereka kaget, ternyata pemilik dari gubuk tersebut justru malah ada di belakang mereka. Ada apa? Jadi gini Mbah, saya Tarman, ini istri saya Warsih, dan ini Mbok ini pengasuh saya dari kecil. Sekarang ikut saya, namanya Mbok Iem Mbah. Kedatangan saya ke sini pesugihan dia. Iya Mbah, masuk ke rumah. Masuk ke gubuk saya. Masuklah mereka. Tarman juga bingung kenapa si dukun ini tahu kedatangan kita ini mau pesugihan. Sudah banyak orang yang kesini itu pasti pesugihan, tak ada lagi. Karena saya tidak melayani praktek-praktek lain selain pesugihan. Tapi balik lagi, apa kalian sudah siap? Saya sudah siap Mbah, apapun resikonya saya sudah siap Mbah. Istri saya juga sudah berkehendak, iya, karena saya mendapatkan kabar kalau di sini harus suami istri. Benar sekali. Akan tetapi, memang yang namanya pesugihan itu ada tumbal. Dan tumbal itu harus bayi laki-laki. Mbah, maksud Mbah gimana? Dari dulu Royo membuka praktek pesugihan. Ini yang Royo minta itu adalah bayi. Kita sebut saja namanya Mbah Royo ternyata. Mbah Royo ini mengatakan bahwa dari dulu ini setiap dia ini melangsungkan ritual pesugihan, dia meminta bayi laki-laki. Nah, di sini antara Tarman dan Warsih ini belum dikaruniai anak kok, borok-borok bayi laki-laki. Gitu kan? Mereka ini belum punya anak, belum punya bayi. Nah, akhirnya Tarman pun mengutarakan hal itu kepada Mbah Royo. Mbah, kalau memang persyaratannya bayi, saya dan istri saya ini belum ada bayi Mbah, belum ada keturunan. Terus gimana Mbah? Gak iso. Aku raiso nglakokno. Syaratnya mau itu bayi laki-laki. Jadi kalau perempuan saya gak menerima. Terserah kamu. Kalau ditunda dulu Mbak, ya terserah kamu yang mau jalani. Ya udah Mbak, kalau gitu apalagi persyaratannya hanya itu. Bayi laki-laki. Itu. Bawa ke sini semua beres. Hingga pada akhirnya Mbok Iem, Warsih ini lega. Karena mereka yakin, oh ini gak jadi berarti. Gagal ini. Berarti gak diterusin sama Tarman. Tarman gak bakalan lanjut. Kepesugihan ini gak bakalan lanjut. Karena mereka belum punya anak gitu kan. Nah, singkat cerita, akhirnya mereka pun berpamitan pulang. Sesampainya di rumah, Tarman ini benar-benar ganas memperlakukan istrinya. Ini berhubungan badan ini gak kenal lelah, gak kenal waktu. Kapanpun Tarman ini benar-benar beringas. Istrinya sedang apa, dipaksa berhubungan badan berkali-kali, digenjot berkali-kali. Sampai istrinya ini lemah. Mas, udah mas, capek mas, aku lah terus diajar. Ini demi kita mendapatkan keturunan bayi laki-laki. Ngerti kamu? Terus menerus. Dan jika istrinya si Warsih tidak mau diajak berhubungan badan, maka Tarman tidak segan-segan untuk membunuh, bukannya menceraikan lagi, untuk membunuh Warsih. Kamu minta bunuh? Hah? Mas, tapi nggak gini caranya yang namanya berhubungan, mas. Kamu kok seperti ini? Wah, nggak kenal waktu. Terus menerus digenjot. Dan ketika melawan tidak tanggung-tanggung, ya, ini sering sekali mukanya Warsih ini disiram air panas. Sering sekali sampai Warsih merasakan kesakitan. Di pipi-pipinya melepuh sakit.
Mbok Iem berusaha untuk melerai di setiap kejadian-kejadian yang dimana Tarman ini sudah seperti kesetanan. Akan tetapi Mbok Iem justru malah dicekik dan dipepetkan ke sebuah kayu. Saka, ya kan, yang dimana dia ini penyangga rumah, ini dipepetkan di situ. Wah, apa kamu yang harus aku matikan? Wah, bener-bener Tarman membabi buta. Nah, hingga pada akhirnya lama-kelamaan Warsi pun hamil. Dan ternyata mereka tidak bisa mengelak antara Warsi dan Mbok Iem. Mereka tidak bisa mengelak. Karena apa? Bayinya Warsi, berjalannya waktu, ini lahirlah bayi seorang laki-laki. Sesuai apa yang dikehendaki dukun yang bernama Mbah Royo. Boom, boom. Tarman seneng. Ketika dukun bayi datang ke situ, terus lahirlah bayi laki-laki. Tarman senang, sukses, saya bakalan kaya, saya akan merubah nasib saya lagi. Yang kemarin saya terpuruk, saya akan naik lagi, saya harus naik lagi. Saya tidak mau dipermalukan oleh warga sini. Tarman benar-benar kesetanan udah. Nah, setelah mendapatkan bayi laki-laki, Tarman pun ngomong sama istrinya, ayo kita berangkat ke Mbah Royo. Mas, janganlah mas. Apa kamu gak sayang sama bayi kita mas? Siapa tahu nanti besar dia justru malah yang menjunjung kita. Dia yang bakalan ngelindungin kita mas. Kalau gak dimulai dari sekarang, masa depan kita akan berantakan. Jangan bermimpi kamu bisa ngidupin bayi ini dengan tangan kosong kita. Ngerti? Mas, tapi tolong. Wah, Warsi ini karena seorang naluri ibu kan ya, dia gak tega. Bayinya ini mau ditumbalkan gak tega kan, otomatis gak tega. Akan tetapi yang namanya Tarman tetap bersikukuh. Hingga pada akhirnya Mbok Iem pun juga akhirnya ikut melerai. Le, tolong Le, sadar kamu udah ke jalan setan Le, kamu udah jalan. Mbok Iem ini justru malah didorong keras oleh Tarman. Wah, Mbok Iem ini sampai terjungkal. Kalau di tempat saya ini namanya pawon, zaman dulu pawon bukannya dapur. Mbok Iem terjungkal di situ. Kalian harus nurut. Dan pada akhirnya ya kan, karena mereka ini takut dengan Tarman, sudah beringas ganas sesuka hati dia. Apalagi mereka tinggal di tempatnya Tarman, walaupun itu tempat orang tuanya Tarman ya, peninggalan. Mereka nurut. Karena memang orang tuanya Warsi juga udah gak ada. Dan memang dari dulu orang tua Warsi ini sedikit banyak merepotkan keluarganya si Tarman. Jadi Warsi mau gak mau nurut. Hingga pada akhirnya bayi yang masih merah, bayi yang bener-bener masih keadaan suci, bayi yang bener-bener polos, ini dibawalah ke tempatnya dukun Royo, Mbah Royo, dibawa ke sana, dibawalah ke lereng itu. Mbah, ini yang Mbah inginkan kan? Ini ini Mbah, tepat. Yo, iku, teleh gini mejo, si tak cukup no kemul, tak ambilin selimut. Mbah Royo ini masuk ke ruangan ya, dan ruangan itu penuh dengan nggak tahu semak-semak belukar ya, jadi kayak akar-akar. Jadi belakang rumahnya ini kayak hampir kayak gua, tapi bukan gua juga, jadi kayak itu dibentuk sendiri. Nggak tahu itu dalamnya apa, nggak jelas. Itu Mbah Royo masuk ke situ dan mengambil kain putih, dan kain putih itu ini nampaknya kain kafan. Bayi Warsi dan Tarman tadi ini dibungkus menggunakan kain kafan. Iki kalian sudah ikhlas Mbah. Apapun yang terjadi, saya harus kaya. Apapun yang terjadi, saya harus maju. Apapun yang terjadi, kehidupan saya dan istri saya, keluarga saya ini, jangan sampai diremehkan orang lain. Saya nggak mau jatuh lagi Mbah. Tolong Mbah. Karena apa? Sawah-sawah saya sudah saya jual semua. Tolong Mbah, apapun resikonya. Pada saat itu Mbah Royo ini mengatakan kepada mereka, bayimu tak bawa ke dalam. Kamu ya, ikut aku, asalkan orang tua itu siapa? Itu Mbok Iem Mbah. Ojo melu. Jangan ikut. Dia tetap di sini. Nah, Mbok Iem ini ditinggal. Pada saat itu Mbah Royo ini menggendong bayi yang sudah dililit oleh kain kafan, sudah diselimuti oleh kain kafan. Bayi itu, bayinya Tarman ini digendong oleh Mbah Royo. Dan Mbah Royo ini seperti
Tidak ada masalah dengan bayi ini, tidak pernah. Jadi seperti orang kakek yang sedang menggendong cucunya. Jadi seperti itu, ya kan? Le, ayo Le, ikut Mbak, ayo Le. Nah, bayi itu dibawa ke sebuah ruangan yang saya bilang tadi. Ilalang-ilalang yang membentuk seperti gua. Dan kedua orang itu, ya kan, antara Tarman dan Warsih disuruh ikut. Nah, setelah itu masuk ke dalam ruangan. Boom! Ini gelap langsung. Nah, Mbok Iem penasaran. Ini masuk ke ilalang-ilalang belakang itu apa yo? Itu isinya apa yo? Mbok Iem, ya kan? Ini tanpa sepengetahuan mereka, Mbok Iem yang penasaran. Karena Mbok Iem sebenarnya tidak setuju dengan keputusannya Tarman melakoni pesugihan yang modelnya seperti itu. Mbok Iem ini pengen tahu. Dibayangin aja ya kan, ini ada sahabat kita atau saudara kita yang melakoni pesugihan dan masuk ke ruangan yang memang kayaknya aneh gitu kan. Kita kan pasti pengen ngeliat apa sih yang dilakukan gitu kan. Ini yang dirasakan oleh Mbok Iem. Mbok Iem gak mau tinggal diam. Walaupun itu larangan, Mbok Iem akhirnya melangkah menuju, ya kan, ini ke bibir gua. Bentuknya soalnya kayak seperti gua gitu. Bentuknya seperti gua. Semak-semak belukar tadi ini bentuknya kayak gua. Jadi kayak apa ya, rumah yang dari anyaman-anyaman gitu kan. Akan tapi ini akar semua, akar. Dan lebarnya ini kurang lebih ini 2 kamar. Nah, Mbok Iem ini mendekat ke arah situ dan Mbok Iem ini ngintip. Setelah itu, Mbok Iem ini melihat Mbah Royo ini menyalakan lampu minyak. Menyalakan lampu minyak, ditaruh tengah-tengah, dan ternyata di situ udah ada tumpukan kayu. Ini ada berapa lonjor kayu, berapa batang gitu. Ini yang dibuat kayak segitiga, ditumpuk seperti segitiga, ditumpuk-tumpuk. Ini kurang lebih tingginya ini 1/2 meter. Nah, atasnya ini ditaruh anyaman bambu, ya kan? Anyaman bambu seperti pagar tipis gitu, agar kuat. Jadi terbentuk seperti meja. Sikunya ada 3 gitu, sikunya ada 3. Nah, bayi tadi ini ditaruh di tengah-tengahnya. Udah klambi! Aku njaluk kowe podo udah klambi. Aku minta kalian ini telanjang. Saat itu, ya kan? Ini Warsih nggak mau, nggak Mbah, saya nggak mau yang seperti ini. Nurut, wes jalani ritual. Ojo nganti kebendu, neng sedulur-sedulurmu keturunanmu kabeh, ngerti? Kamu separuh udah menjalankan ritual. Jangan sampai kamu ini nggak mau. Warsih nurut, buka baju, telanjang bulat. Begitu juga dengan Tarman, nurut. Bayinya ini anehnya, ini bisa diam dan tertidur pulas. Tidak yang berontak, nangis atau apa yang namanya bayi ditaruh di situ dengan yang memang tidak nyaman, tanpa bantal. Tidak nyaman sama sekali. Gak ada bantal, ya kan? Dia hanya diselimuti dengan kain kafan itu tadi. Nah, Mbah Royo ini membaca ritual. Tang. Tak lama kemudian dia membakar kemenyan. Di situ sudah mulai ada bunga-bunga ditaburkan oleh Mbah Royo. Bayi itu tertidur pulas. Nah, Tarman disuruh mengikuti kata-kata yang diucapkan oleh Mbah Royo. Tetapi di situ bahasanya menggunakan bahasa Jawa kuno. Mbok Iem ini ngeliat, kok aneh yo, kok ono ngene-ngene. Ya ampun, anakku hilap. Karena Mbok Iem ini sudah menganggap Tarman ini sebagai putranya sebenarnya. Karena udah dari dulu ngasuh gitu kan ya. Ya ampun, putraku hilap. Karena Mbok Iem ini tidak punya nyali, tidak punya wewenang segala macam. Mbok Iem hanya nurut apa kata dari Tarman. Jadi Mbok Iem ini ya sudah nurutin aja gitu. Nah, tetapi Mbok Iem ini masih sempat dia ini memberanikan diri dia untuk mengintip. Ternyata mereka melakukan ritual seperti itu. Tarman ini mengikuti arahan dari Mbah Royo, gitu kan? Mbah Royo mengucap apa, Tarman mengikuti. Setelah itu selesai, Tarman pun disuruh pindah tempat, gitu. Nah, begitu juga si Warsih, kamu ngikutin, pindah tempat. Pindah tempatnya ternyata mengikuti garis segitiga itu tadi. Nanti berputar lagi terus, menurut dari putaran segitiga tadi yang saya bilang tumbukan kayu tadi. Dari sudut-sudut mereka ini berputar. Nah, Mbah Royo ini dia berdiri. Dia mengelilingi dengan memecut
dengan menggunakan bulu-bulu seperti bulu itu, ya kan? Ini terlihat nampaknya ini kayak bulu-bulu burung. Burungnya tapi burung yang ukuran besar ya. Jadi bulunya panjang, ini dijadikan satu, dibuat seperti sapu gitu. Ini dipecutkan ke tubuh dua orang tadi yang sedang berputar terus-menerus. Setelah itu, ya kan? Mbah Royo menghentikan, cukup. Nah, Mbah Royo bilang, "Man, wes yakin?" "Sampun, Mbah, saya sudah yakin, Mbah." "Bojomu kudu bersetubuh dengan aku." "Maksudnya, Mbah?" "Ini sudah menjadi ketentuannya." Tapi Mbah, apa nggak ada cara lain, Mbah, selain ini?" "Enggak. Bojomu harus bersetubuh dengan aku. Istrimu harus bersetubuh dengan aku." Boom. Saat itu juga ini Warsi menolak, "Mbah, aku nggak mau, Mbah. Mas, bilang, Mas. Mas bilang, Mas. Aku nggak mau, Mas." "Mbah, apa nggak ada cara lain, Mbah? Masa iya istri saya?" Kalian sudah menjalani ritual ini. Jika tidak dilanjutkan, maka kalian berdualah yang celaka." Boom. "Dek, Mas, saya, Mas." Mereka sempat berontak, ya kan, berontak. Apalagi Mbok Iem, ya kan, melihat kejadian itu. Mbah Royo hanya mengatakan, "Bawa pulang bayi ini, kalian pulang dari sini. Sudah, saya nggak mau berurusan dengan kalian. Ngerti?" "Nggak, Mbah, nggak, Mbah. Nggak apa-apa, Mbah. Nggak apa-apa saya." "Mas, kenapa kamu bilang nggak apa-apa?" "Dek, wes, orang apa-apa, Dek. Bersetubuh sama Mbah Royo, Dek, nggak apa-apa. Mas, kamu itu kan bentrok terus menerus." Bayangin coba, parah di sini. Hingga pada akhirnya di sini Warsi pun mau mengikuti aturan itu karena sudah separuh jalan. Warsi tangannya diraih sama Mbah Royo, dibawa masuk ke lebih dalam lagi. Mbok Iem sudah tidak melihat lagi apa yang sedang dirasakan oleh Warsi. Mbok Iem sudah nggak ngerti. Nah, Mbok Iem ini tidak sengaja dia ini sandaran. Dia sandaran yang Mbok Iem pikir ini adalah papan-papan gubuk, dinding gubuk tersebut. Mbok Iem ini sandaran. Ternyata saat Mbok Iem ini sandaran, Mbok Iem ini sedang menangis. Mbok Iem bersandar justru malah di tangan genderuwo. Kok berbulu? Apa ini? Saat Mbok Iem melihat ini ada kuku panjang, Mbok Iem yang takut, ya kan? Ini lihat lagi, lagi apa? Kok ono tangan besar banget, kok ada tangan besar banget. Mbok Iem bersandar di situ, Mbok Iem langsung geser. Dan Mbok Iem sudah tidak melihat lagi apa sebenarnya yang terjadi dalam, ya kan? Ini runtutannya seperti apa lagi, Mbok Iem sudah tidak melihat. Mbok Iem kembali lagi ke ruangan yang dimana Mbok Iem harus menunggu. Boom! Ya ampun, ya mau apa? Kok ono kuku-kuku, kok ada tangan yang menada di punggungku. Aku pikir adalah pagar. Mbok Iem yang sedang menunggu di ruangan situ, ya kan, di mana mereka sedang melakukan ritual. Mbok Iem mendengar jeritan dari Warsi. "Tolong, sakit, tolong." Warsi ini kayak bersetubuh dengan belasan orang, puluhan orang bahkan. Rasain yang bener-bener sakitnya minta ampun. Dia menjerit kesakitan. Mbok Iem hanya bisa menangis. Dan sementara Tarman sendiri, dia ini bersikukuh harus tenang. Karena ini pesan dari Mbah Royo. Kamu harus tenang, gak usah tergoda apapun. Kamu liatin bayi kamu aja udah. Ini pesugihan macam apa? Saya sampai mikir, kok ada kiriman cerita seperti ini gitu. Kok ngeri gitu di zaman-zaman itu. Sangat mengerikan. Orang udah kalap. Yang penting kaya. Singkat cerita, ini menjelang subuh, ini berapa jam kemudian mereka sudah keluar. Dan Mbok Iem melihat Warsi lemas tubuhnya. Mbok Iem, iya no. Tarman juga ngerasain yang bener-bener kayak mengeluarkan energi yang banyak gitu kan. Nah, Mbah Royo bilang ke mereka, "Tunggu ya. Ini nanti ada sebuah kejadian nanti di bulan purnama. Dimulai hitungan dari sekarang. Bulan purnama ke depan kalian akan merasakan nikmatnya kalian menjadi orang kaya. Yo, tapi akan kehilangan momongan."
Saya udah siap, Mbak. Mas, masa iya kita tinggal? Wes, diam. Bayinya harus ditinggal di situ. Mbah Roy pun mengatakan, silahkan pulang. Kamu sudah menyerahkan bayi di sini, saya juga sudah mengucapkan terima kasih. Sudah percaya dengan cara saya. Mereka pun akhirnya pulang. Dengan Warsi ini sempoyongan. Sampai pagi-pagi mereka jalan menyusuri kiri kanan hutan, ya kan? Ini setelah ketemu jalan mereka masih jalan jauh, barulah ketemu delman. Mereka ketemu delman, ketemu pasar dan hingga pada akhirnya jalan jauh. Mereka pun sampai rumah. Di rumah yang namanya Warsi, dia masih merasa yang namanya seorang ibu gitu kan. Dia kehilangan. Dia biasa menyusui, dia biasa menggendong. Ini Warsi masih kehilangan. Mas, apa ya? Diem! Jangan sampai tetangga tahu. Mas, justru malah aku pikir kalau nanti tetangga pada tanya, anak kita gimana? Wes, gak ada yang berani melawan aku. Udah. Yang penting kamu gak usah keluar-keluar. Udah. Bilang aja di mana lah. Titipin saudara apa beres kok. Kamu kok aneh pikirannya. Inilah yang namanya Tarman. Seenak hati, seenak juga. Jidat seenak udel. Jadi kalau ada orang yang memang dia cara berpikirnya seenak hati, saya panggil Tarman aja sekarang maksudnya. Jadi memang keras banget yang namanya Tarman. Hanya gengsi pengen dia menjadi seorang kaya gitu. Orang yang kaya gitu, terlihat kaya. Nah, singkat cerita, berjalannya waktu mereka menunggu bulan purnama. Gitu kan. Mereka menunggu bulan purnama, ternyata boom 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 boom. Sampai pagi mereka nungguin, ya mereka lihat bulan purnama. Ini tiga-tiganya termasuk Mbok Iem juga lihatin apa yang akan terjadi. Ternyata boom, tak terjadi apa-apa, sahabat. Ini nggak terjadi apa-apa. Ini sampai yang namanya Warsi ini bertanya-tanya, Mas, kok nggak ada apa-apa, Mas? Apa kek atau menang sih. Sopo ngerti sesok siapa tahu ada yang nganterin uang. Keesokan harinya tiba, ternyata sama sekali nggak ada orang yang nganterin uang atau apa segala macam, nggak ada. Yang ada justru ada tetangga yang menanyakan, Mbak anakmu neng di? Tarmannya menjawab, tak titip dulurku, wes menang wes. Diam aja kamu nggak usah tanya. Tetangga udah nggak berani nanya. Singkat cerita, ini ditungguin terus menerus sampai Warsi ini debat. Mas ini gimana? Kok kayak seperti ini? Menang sih. Siapa tahu nanti pelan-pelan. Nanti aku bakal kesana lagi. Udah kamu diam aja. Enggak Mas, kamu harus kesana sekarang. Kamu harus berantem terus menerus. Mbok Iem juga ngomong, Tarman kamu udah kalah nak. Kamu udah kalah. Mbok diam. Si Mbok ini ngerti apa? Kalau aku kaya, Mbok juga ngerasain kaya kan. Mbok makanya diam. Ya man, tapi mosok iyo man. Kamu sudah mengorbankan seperti ini, gak ada ngaruh-ngaruhnya sama sekali. Wes Mbok diam. Padahal Mbok Iem melihat psikisnya Tarman ini juga kebingungan juga, kok gak ada tanda-tanda kaya atau apa segala macam. Nah, hingga pada akhirnya Warsi yang ngepres terus. Ya kan, ngepres terus. Mas mana kekayaan Mas, apa kayak ini? Tarman bilang aku yang tanggung jawab, udah diem. Akhirnya Tarman yang kesal juga datanglah ke tempat dukun itu. Nah, yang di rumah Warsi dengan Mbok Iem ini mereka nggak berani keluar, takutnya tetangga ada yang menanyakan bayinya di mana. Takut mereka ini keluar. Singkat cerita, 2 hari kemudian, ya kan, Tarman datang lagi pulang. Akan tetapi Tarman ini dengan wajah yang lusuh. Warsi langsung nanya, Mas, gimana Mas? Gimana kita akan kayak? Diam. Udah. Enggak Mas, terus gimana? Terus bayi kita gimana Mas? Menang. Aku gak akan menjawab. Gak tahu kenapa Tarman ini bener-bener kayak orang yang lagi pusing. Dan Tarman bilang, aku tak metu sih. Udah, gak usah nyari aku. Tarman malah pergi. Warsi cerita sama Mbok Iem, Mbok ini gimana Mbok? Aku juga gak ngerti do, Mbok gak ngerti do. Saya kayak gini. Bojomu itu kalap, Tarman kalap do. Tarman kalap, gak ngerti. Nah ternyata tibalah di hari weton lahir dari anaknya Tarman dan Warsi. Pada malam harinya Warsi tertidur,
ya, ini tiba-tiba Warsih dimimpikan. Dukun Royo ini melepas ikatan kain tersebut, ikatan kain putih itu. Bayinya yang awalnya diem ini nangis meronta-ronta, ia banting di sebuah telenan besar. Boom. Bayi tersebut ini spontan, ini langsung mati, langsung meninggal. Boom. Buat kalian, ini alangkah baiknya nonton di part satunya dulu, biar kalian paham urutannya. Apa yang dirasakan Pak Solihin. Bayi tersebut ya kan, ini dibanting di sebuah telenan besar, di kayu besar. Wah, mati seketika, meninggal seketika. Boom. Setelah itu, Mbah Royo ini mengambil golok dan mencincang tubuh bayi tersebut. Jari-jarinya tak ada yang disisakan. Dan Mbah Royo memakan daging bayi itu. Wah, tolong. Pada saat itu Mbok Iem langsung masuk ke kamar. Ono apa ndok? Mbok, anakku kenapa? Mas Tarman di mana, Mbok? Mas Tarman durung mulih, no. Tarman belum pulang, Mbok. Bayiku, Mbok. Bayimu ning opo? Bayiku dicincang, Mbok. Aku melihat di mimpiku. Boom. Warsih, mungkin yang namanya seorang ibu merasakan yang namanya dia ngerasa ngandung segala macam ketika bayinya kenapa-napa. Ini yang namanya ibu ya, ketika anaknya merantau terus anaknya sakit, ini kan seorang ibu juga ngerasain anakku lagi sakit atau apa. Kenapa ketika kita sakit di perantauan atau apa kita ingatnya ibu? Itulah kontak batin. Warsih merasakan hal itu di dalam mimpinya. Ternyata tak hanya hari itu, di hari-hari selanjutnya ini Warsih mengalami mimpi yang sama. Tolong. Neng apa? Aku dimimpikan hal yang sama terus-menerus seperti itu. Bayinya dicincang dan Tarman tak kunjung pulang. Entah kemana Tarman. Bukannya mereka ini jadi kaya, melainkan jadi gunjingan warga. Ono opo iki. Akan tetapi yang namanya Mbok Iem dan Warsih ini belum berani cerita ke warga. Nah, singkat cerita, berjalannya waktu antara Warsih dan Mbok Iem, mereka ini gelisah. Gelisahnya ini kenapa? Tarman tak kunjung pulang. Orang no kabar blas. Gak ada kabar sama sekali. Mas Lutfi tolong studionya pintunya ditutup ya. Maaf teman-teman, ini jadi studionya ini harus ditutup pintunya ya. Oke. Ini gak ada kabar sama sekali. Tarman ini pergi kemana? Ya kan? Ini gak ada. Nah, yang ada mereka ini serba kebingungan antara Warsih dan Mbok Iem. Singkat cerita, tengah malam Tarman pulang. Hei, bukain. Nah, saat itu langsung Warsih bukain. Mas, kamu dari mana? Masuk. Didorong lah si Warsih. Mas, kamu itu kemana aja? Terus kita nggak ada perubahan sama sekali. Udah, diam. Mas, katanya kita bakal kaya. Diam. Warsih saat itu ini malah justru dipukul. Nah, Mbok Iem yang sudah gak kuat juga, ya kan? Ini Mbok Iem membawa, kalian tahu semprong, kalau di tempat saya di zaman dulu ini yang namanya pawon. Semprong itu alat yang dari bambu untuk menghidupkan api ketika memasak dari tungku gitu, namanya semprong. Ini terbuat dari bambu, ini untuk niup agar api ini menyala. Nah, semprong tadi, ya kan, kayak potongan bambu ya. Ini gampangnya potongan bambu diambil sama Mbok Iem. Udah gak kuat sendiri. Bocok kalap. Semprong itu ya kan dipukulkan. Tapi tangan Mbok Iem ini justru malah dengan mudah ditangkap oleh Tarman. Mbok Iem sendiri dibanting. Boom. Wes, diam. Aku lagi pusing, kalian itu diam aja. Mereka ini gak berdaya. Perempuan semua gitu kan. Lagi kalap, si Tarman ini lagi kalap. Tarman ini masuk kamar. Parahnya Tarman hanya enak-enakan dan tiduran. Aku lagi capek, diam. Nah, saat itu ya kan, Warsih bangkit langsung menolong Mbok Iem. Nduk, wis atasi bojomu wis kalap. Warsih segera menuju ke kamar.
Mas, kok kamu kurang ajar kayak gini? Terus anak kita mana? Terus mana? Kekayaan apa yang kamu janjikan? Kamu bilang katanya kamu mau tanggung jawab. Nah, mereka berdua berantem karena Warsi di sini udah sakit hati dan berkali-kali Warsi dimimpikan bayinya ini dicincang oleh dukun Royo gitu kan ya. Warsi udah kalap juga, lampu minyak gitu kan ya. Ini dicopot Warsi, disiramkan ke kasur. Gitu, kasur itu bener-bener ada kapas juga, terus ada papan-papan, ada bambu-bambu segala macem. Warsi ini langsung membakar. Terjadilah kebakaran hebat. Boyem panik, bingung. Metu se. Enggak Boyem, biarkan aku. Metu se ke kamar. Metu se. Kebakaran hebat. Boyem bingung. Boyem langsung keluar dari rumah, minta tolong ke warga. Tolong. Dan pada akhirnya warga berdatangan ke situ, ya kan? Akan tetapi sebagian rumah sudah terbakar habis. Dan warga berusaha menyelamatkan Warsi. Akan tetapi Tarman tidak berhasil diselamatkan. Tarman meninggal. Tarman meninggal. Warsi yang banyak luka bakar ini masih bisa diselamatkan. Pada saat itu Mbokyem ini cerita ke warga, termasuk cerita ke Mbah Noto. Kronologinya seperti ini, Mbah. Kronologinya seperti ini. Singkat cerita, Tarman sudah tidak bisa diselamatkan. Tarman meninggal dengan tubuh penuh luka gosong. Warsi menceritakan kepada Mbokyem, semalam aku berantem, aku seperti ini, Mbak. Dan anehnya, ya, ini semakin hari, ya kan? Semakin hari Warsi seperti orang gila. Karena apa? Ini selalu dimimpikan bayinya ini dicincang oleh dukun. Nah, karena Mbokyem tahu lokasi tempat dukunnya mana, setelah cerita sama warga, Mbah Noto dan beberapa warga datang ke tempat tersebut yang ditunjukkan oleh Mbokyem. Anehnya, tempat tersebut ini sudah tidak dihuni. Bahkan rumah-rumah yang gubuk-gubuk itu tadi udah dimusnahkan. Sampai pada akhirnya Mbah Noto dan warga sekitar ini mengatakan, iki sing jenenge kalap ditipu karo dukun. Ini dukun hanya mengincar sebuah kesaktian dengan memanfaatkan bayi mereka. Dengan kata lain, dukun itu ingin sakti. Ini alat untuk saktinya, untuk kesaktiannya, ini meminta bayi dari Tarman dan Warsi. Cerita semenjak itu Warsi bener-bener kehilangan dan sering terus meneriakan, ya kan, bayi itu, kata Warsi ini sering bolak-balik di depannya bayinya Warsi. Dipanggilkan dukun di mana-mana, ini nggak mempan sampai Warsi ini ketika tidak dijaga, ya kan berarti dijaga terus sama Mbokyem. Ketika Mbokyem ini kemana, misalkan keluar nyari apa segala macam, Warsi ini sering keluar rumah. Berjalannya waktu ini Warsi sering keluar rumah dan mengincar anak-anak kecil. Tarman sendiri udah dimakamkan segala macam, udah nggak ada cerita soal Tarman. Nah, disitulah semakin hari Mbokyem juga semakin menua, ya kan, semakin menua hingga pada akhirnya Mbokyem meminta keluarga untuk memaafkan Warsi selama hidupnya, agar Warsi ini kalau di tempat saya ini kayak diopeni, itu kayak dirawat gitu kan ya. Meminta ke warga agar merawat Warsi karena Mbokyem sendiri sudah tidak punya tenaga. Berjalannya waktu Mbokyem meninggal. Akhirnya warga yang rawat Warsi, akan tetapi dengan cara Warsi ini ya dipasung. Karena Warsi ini ketika dilepas meresahkan warga, mengincar bayi-bayi yang dimana ia panggil sebutan dengan sebutan anaknya, anakku segala macam. Nah, disitulah warga takut, akhirnya Warsi dipasung. Gitu teman-teman. Dan flashback pun selesai. Kita balik lagi nih. Akhirnya Pak Solihin jadi tahu. Oh gitu Mbak Noto. Pantes Mbak, aku ngerasain ini ada yang goib kok ada yang enggak. Dan aku baru tahu ternyata yang enggak goib ini seperti ini runtutan ceritanya. Iyo, aku kenapa cerita sama kamu? Enggak tahu kenapa. Sepertinya kamu punya keturunan. Udah Mbah, enggak usah bahas keturunan Mbah. Enggak Mbah. Yang jelas saya di sini juga bingung aja Mbah.
kok saya merasakan di sini ada tempat yang mungkin kurang pas saja Mbak. Ada hal goib yang, nah iya Le, itu yang saya rasakan Le. Singkat cerita, akhirnya Pak Solihin pun berpamitan. Nah ketika berpamitan, ya kan, dia pulang, ini juga sudah mau mulai mendekati pagi kan, ya kan. Pak Solihin lewat lagi nih depan rumah Warsi. Tepat sekali Pak Solihin melihat di sebuah jendela. Warsi ini melihati muka Pak Solihin. Pak Solihin hanya membacakan doa. Pak Solihin membacakan doa untuk si Warsi dan bayinya. Warsi terlihat ini menyimpan kesedihan yang begitu dalam. Dan pada saat itu akhirnya Pak Solihin tidak ingin ikut campur. Karena memang ini bukan ranahnya. Pak Solihin di situ juga hanya lewat, ibarat kata hanya lewat. Dia seorang pekerja yang ditugaskan untuk membuat jalan di situ. Ternyata di kampung tersebut menyimpan sebuah sejarah yang sangat mengerikan. Pak Solihin akhirnya balik lagi. Kerja seperti semula, kembali lagi seperti semula, dan tidak ingin ikut campur urusan di kampung tersebut. Jalannya waktu akhirnya pindah ke lokasi lain, terus menerus meninggalkan kampung tersebut gitu. Dan cerita pun pada akhirnya selesai. Boom. Dan ternyata Warsi ini dia ini bisa dikatakan dia korban gitu kan, yang mengikuti kalap suaminya, mengingat suaminya, dan yang dipercaya ternyata dukun itu palsu. Dukun itu memang hanya memanfaatkan bayi dari antara Warsi dan Tarman untuk kesaktian dukun tersebut gitu teman-teman. Dan cerita pun selesai gitu. Saya mau ucapkan terima kasih buat pengirim cerita ini. Ceritanya sangat epik sekali, sangat mengerikan sekali. Saya sendiri aja pas menghafalin, wah ternyata panjang, makanya saya bagi part 1, part 2 gitu. Ini bisa dijadikan satu part, bisa, tapi tenaga saya nggak bisa. Gitu ya Mas Lutfi. Ini mikirnya wah jelimet banget ngono gitu ya toh. Jadi saya bagi 2 part gitu. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita. Saya mengucapkan banyak terima kasih juga buat teman-teman yang rela nunggu ceritanya ini belum terbacakan. Nah, buat teman-teman yang di rumah ini punya cerita juga, jangan kalian ini terus ceritaku belum dibacakan, aku gampang lah nanti. Enggak apa-apa. Dikirim aja gitu. Nanti akan kita survei cerita kalian, kita akan pelajari cerita kalian. Caranya gimana sih Mas untuk kirim cerita? Caranya gampang banget ya. Caranya seperti ini, dikirim per paragraf atau per kalimat. Nama yang mau disamarkan jelas ya, diketik per paragraf atau per kalimat ya. Jangan sampai kalian nulisnya ini ditulis ke bawah gitu, tapi alangkah baiknya ditulis per paragraf atau per kalimat. Sekali lagi ya, ini namanya siapa, mau disamarin apa enggak, segala macam, tokoh-tokoh di sini gitu. Terus konfliknya seperti apa, terornya seperti apa, hantunya seperti apa, penyelesaiannya seperti apa, per paragraf gitu. Sekali lagi per paragraf gitu ya teman-teman. Nah, ini kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @tudoshinjo, atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 085870433336. 3-nya 4 kali. Saya ulang, 085870433336. 3-nya 4 kali. Oke? Nah, seperti biasa dikasih nama dan nama kota kalian. Jangan sampai kalian ini nggak kasih nama dan nama kota gitu. Nanti akhirnya saya nggak bisa nge-save nama kalian gitu ya. Jadi dikasih nama dan nama kota. Ini tujuannya juga nggak cuma untuk ngirim cerita, akan tetapi ketika kita saling save, nanti nama kalian akan saya masukkan ke dalam grup WhatsApp. Ketika YouTube ini terlambat memberikan sebuah tayangan dari Rian Agus Widodo, nanti kalian akan mendapatkan tayangan yang pertama, tayangan yang perdana dari Rian Agus Widodo, langsung dari handphone saya. Boom, ya. Kurang enak seberapa coba ya. Saya mau ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang kalau ada iklan ini nanti skip iklan. Saya mau ucapkan banyak terima kasih karena apa? Sebagian dari hasil iklan akan kita sumbangkan gitu, karena sudah terjadi kan beberapa kali kita ini mengadakan sumbangan-sumbangan untuk kaum duafa, terus adik-adik yatim piatu. Ini kan juga dari kalian juga, bukan dari atas nama saya. Ini ternyata bentuk dari kalian nonton, ketika tayangan ada iklan ini kalian nggak nyekip, ini hasilnya seperti itu. Bisa seperti itu. Kalau nggak kita yang peduli, lalu siapa lagi gitu ya. Oke, nah saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini banyak rezeki melimpah. Amin. Dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Yang lagi jomblo ini didekatkan jodohnya. Amin. Gitu
ya. Nah, yang lagi meniti karir mudah-mudahan sukses. Amin. Yang lagi ngelamar kerja mudah-mudahan diterima. Amin. Amin. Sehat selalu, panjang umur. Amin. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri.